Arhan tumbuh besar dikelilingi cerita-cerita yang tidak sesuai dengan realitas hidupnya. Ayahnya berbicara tentang keluarga Caravan seolah-olah mereka adalah legenda, Swordmaster perkasa yang namanya ditakuti di seluruh kerajaan. Namun bagi Arhan, kisah itu terasa hampa. Rumah mereka hancur, pengaruh mereka lama sirna, dan desa yang mereka pimpin berjuang keras untuk bertahan hidup. Sulit untuk percaya pada kejayaan masa lalu ketika segala sesuatu di sekitarnya menunjukkan kemunduran. Meski begitu, Arhan tetap rendah hati dan akrab dengan penduduk setempat. Ia bekerja di ladang dan membawa hasil bumi ke pasar. Pada suatu hari yang biasa, ia pergi ke pasar dengan perasaan senang. Namun, saat kembali, yang ia lihat hanyalah tanah yang bersimbah darah rakyatnya. Arhan terpaku melihat pemandangan mengerikan di depannya. Tiba-tiba, pelayannya muncul di belakang untuk menenangkannya, sambil mengungkapkan bahwa seorang Swordmaster telah menyerang desa dan hanya butuh 10 menit untuk menyapu bersih separuh penduduk, mengklaim bahwa ia hanya menjalankan perintah. Arhan mengira semuanya telah berakhir. Namun, karena alasan tertentu, sang Swordmaster, Carlos, membiarkan orang tuanya tetap hidup. Dalam momen pelukan hangat bersama ibunya, Arhan tahu bahwa penderitaan mereka belum selesai. Carlos memberi waktu 1 bulan bagi orang tua Arhan dan penyintas lainnya untuk menghilang. Dalam ketakutan tanpa harapan, para penyintas melarikan diri, meninggalkan desa yang sunyi. Orang tua Arhan memilih tetap tinggal karena tanggung jawab mereka sebagai pemimpin desa. Mereka mencoba menyuruh pelayan untuk membawa Arhan pergi. Namun di tengah jalan Arhan lari kembali ke desa. Persis seperti sebelumnya, ia hanya disambut pemandangan mengerikan. Kepala ayahnya tergantung di tiang dan ibunya telah tewas tertebas. Arhan mencoba menyerang Carlos dengan busur silang, tetapi ia jatuh berlutut karena ketakutan. Carlos memutuskan untuk membiarkannya hidup, namun dengan peringatan agar Arhan tidak melanjutkan garis keturunannya, atau Carlos akan muncul kembali untuk memusnahkan mereka di masa depan. 1 tahun berlalu, dan selama itu Arhan bersiap untuk membalas dendam terhadap Carlos, sang puncak kekuatan. Arhan didera banyak pertanyaan tentang mengapa Carlos membunuh keluarganya dan siapa di balik semua itu. Meski begitu, satu hal yang pasti, nyawa orang-orang yang tewas tidak akan pernah kembali. Seperti biasanya, Arhan berdiri di depan dinding kastil untuk menatap pedang dan potret Liam Caravan. Tiba-tiba, potret itu memancarkan cahaya terang dan sebuah suara muncul darinya. Cahaya itu membentuk sosok pria tua yang memanggil Arhan sebagai keturunannya. Arhan awalnya mengira ia sedang berhalusinasi akibat guncangan mental. Namun, jelas bahwa Liam Caravan benar-benar ada di depannya. Arhan yang penuh amarah bertanya mengapa Liam baru muncul sekarang. Liam dengan tenang menjawab bahwa ia perlu memastikan satu hal. Balas dendam adalah cobaan yang tidak boleh dimulai kecuali seseorang siap membuang segalanya. Selama setahun terakhir, Liam telah mengawasi Arhan setiap hari. Ia menyadari bahwa meski Arhan memiliki bakat yang sampah dan sia-sia, Arhan tidak pernah melepaskan pedangnya seharipun. Liam terkesan dengan obsesi dan tekad Arhan yang tidak kunjung padam. Liam menyatakan bahwa kebencian di mata Arhan telah mencapai kedalaman yang ia inginkan. Ia menegaskan kebenaran pahit, hanya seorang Swordmaster yang bisa membunuh Swordmaster. Namun, tak peduli sekeras apapun Arhan berlatih, ia tidak akan pernah bisa mengejar Carlos karena Swordmaster adalah keberadaan transenden di luar batas kemanusiaan. Mendengar itu, Arhan frustrasi. Namun Liam segera memberinya harapan. Ia ingin Arhan menjatuhkan hukuman pada sampah, seperti Carlos yang membunuh keturunannya seperti domba. Liam menjelaskan bahwa ada satu jalan yang hanya bisa dilalui oleh keluarga Caravan, mengonsumsi pedangnya. Di ruang tempat, Liam menjelaskan bahwa keluarga Caravan memiliki campuran darah dwarf, kurcaci. Liam sendiri adalah hibrida kurcaci, dan darah itu membawa kemampuan khusus. Dengan memakan pedang, seseorang bisa menyerap ingatan dan teknik pemilik pedang tersebut. Inilah rahasia kejayaan keluarga Caravan selama ini. Meski terdengar gila, Arhan tahu bahwa kebenaran hanya bisa dibuktikan dengan hasil. Dengan tekad membara, Arhan memanaskan bilah pedang itu hingga melunak, lalu tanpa ragu sedikit pun, ia menggigit dan menelan logam panas tersebut demi menuntaskan dendamnya. Namun, dia tidak benar-benar peduli dengan semua itu karena jika ada sedikit saja peluang untuk berhasil, dia siap mengambilnya. Arhan akhirnya mengatupkan rahangnya pada pedang panas itu dan merobek sebagian darinya seperti memakan permen. Sensasi terbakar menjalar ke seluruh tubuhnya saat dia menelannya, dan dia berteriak kesakitan seolah-olah tubuhnya sedang dibakar. Dia kehilangan mobilitas dan menjatuhkan pedang di tangannya sambil mencengkeram tenggorokannya yang kesakitan. Dia jatuh ke tanah, tetapi menolak untuk pingsan saat memikirkan hal-hal mengerikan yang telah dia lalui. Wajah orang tuanya yang tergeletak di genangan darah menjadi motivasi baginya. Dan bahkan Carloslah yang menjadi pusat kebenciannya. Dengan tekad itu, Arhan memungut pedangnya dan terus mengunyahnya dengan dorongan untuk berhasil apapun yang terjadi karena dia harus membunuh Carlos. Setelah selesai menelan logam panas itu, dia pingsan. Namun saat terbangun, dia terkejut karena ternyata dia tidak mati. Bahkan, tidak ada luka sedikit pun, dan dia bahkan akan percaya bahwa itu adalah mimpi jika bukan karena gagang pedang yang tergeletak di depannya. Saat itulah, dia mendengar suara Liam yang memujinya, mengatakan bahwa kemauan kerasnya cukup mengesankan dibandingkan dengan tubuhnya yang lemah. Liam memberitahunya bahwa banyak leluhurnya bahkan tidak bisa menahan rasa sakit yang membakar itu,
Itulah sebabnya mereka biasanya menyerah. Karena sekarang dia melihatnya secara langsung, dalam 4K, Liam tahu Arhan pasti akan mempercayai cerita yang diceritakan ayahnya dan tidak menganggapnya sebagai mitos belaka. Arhan terpana, namun dia menenangkan diri dan membungkuk kepada Liam, menyapanya sebagai pendiri mereka. Namun, Liam memberitahu Arhan bahwa dia seharusnya memanggilnya guru, bukan pendiri, karena itulah panggilan murid-muridnya yang lain. Arhan kemudian mengubah panggilannya sesuai keinginan Liam sambil tetap mempertahankan posisi membungkuk di depannya. Arhan bertanya apakah ini berarti dia telah mewarisi kekuatan besar yang dibicarakan ayahnya, karena Liamlah yang mengatakan bahwa menelan pedang akan memberinya kekuatan. Namun, saat ini, dia tidak merasakan perbedaan apapun, dan Liam memberitahunya bahwa sebenarnya ada masalah dengan hal tersebut. Rupanya, masalahnya ada pada diri Arhan sendiri. Liam ingin Arhan menelan pedang itu agar dia bisa langsung naik ke level master. Namun karena konsentrasi darahnya telah berkurang selama beberapa generasi, dia belum bisa mencerna kekuatan di dalamnya, meskipun dia telah menyerap pedang tersebut. Sederhananya, Liam memberitahu bahwa dia tidak bisa menyerap seluruh esensi dari pedangnya. Arhan terkejut mendengarnya, tetapi dia menerimanya apa adanya karena dia harus mengikuti apapun kata gurunya. Liam kaget karena Arhan tidak bereaksi berlebihan terhadap hal ini, dan Arhan mengungkapkan bahwa dia sudah tahu bahwa tubuhnya lemah. Meskipun hasilnya mengecewakan, dia setidaknya merasa lega karena masih ada jalan lain. Liam bertanya apa yang dia maksud dengan jalan lain, dan Arhan mengingatkannya bahwa Liam mengatakan hal itu mustahil saat ini, yang berarti di masa depan, dia akan bisa menyerap kekuatannya pada suatu saat nanti. Alternatifnya, dia masih bisa mencari pedang yang sesuai dengan tingkat kekuatannya saat ini. Liam terpukau oleh intuisi Arhan yang mengesankan. Dia membenarkan hal itu karena semakin sering pedang digunakan dan aus, maka akan semakin baik. Dia kemudian meminta Arhan untuk membawanya ke tempat yang memiliki banyak pedang agar dia bisa memilih yang tepat. Arhan kemudian membawanya ke tempat pembuangan barang rongsokan di mana terdapat banyak pedang bekas. Liam mengakui bahwa tempat itu sangat menyeramkan dan para penyihir hitam pasti akan senang menguasai tempat seperti ini. Arhan menjelaskan bahwa semua barang rongsokan dari perkampungan kumuh berakhir di sana. Dari besi tua yang tidak berharga hingga senjata rusak, tempat ini adalah lokasi yang tepat untuk menemukan pedang yang sesuai dengan kriteria Liam. Liam setuju bahwa ini adalah awal yang baik, mengungkapkan bahwa di masa mudanya, dia melahap pedang dan tempat-tempat berdarah persis seperti ini. Ada pedang milik tentara yang tewas, kapak yang tertutup tanah dan darah, serta tombak dengan ujung patah yang tergeletak di sana-sini. Liam bercerita tentang betapa banyaknya dia mengonsumsi pedang-pedang ini, dan dia mendesak Arhan untuk menjadi lebih kuat jika ingin bertahan hidup. Liam mengatakan tempat itu sedikit mengingatkannya pada masa lalu, seperti medan perang di mana nyawa berbenturan tanpa henti demi bertahan hidup. Dia berbicara tentang kekejaman perang dan bagaimana nyawa yang tak terhitung jumlahnya lenyap tanpa jejak. Bahkan di antara kenangan mengerikan dan kesedihan ini, dia menyebutkan bahwa akan selalu ada seseorang yang meninggalkan secercah cahaya yang gemilang. Liam kemudian menunjuk ke kejauhan, memberitahu Arhan bahwa dia telah menemukan pedang untuknya. Pedang itu lebih mirip jarum, tetapi Liam memberitahu bahwa inilah yang dia butuhkan. 1 bulan setelah ini, beberapa preman mendatangi desa dan tempat terbaik yang mereka putuskan untuk masuki adalah kastil tersebut. Mereka heran mengapa tempat itu kosong dan mulai membuat asumsi. Salah satu dari mereka berkata bahwa mereka pasti menggunakan rumah mewah itu untuk eksperimen hitam sebelum meninggalkannya. Namun, yang lain tidak setuju, mengatakan mereka pasti sudah mati saat melangkah masuk jika itu masalahnya. Yang lain menyebutkan ada kemungkinan bangsawan yang jatuh miskin bersembunyi di rumah tersebut. Para tentara bayaran itu senang karena mereka mendapatkan jarahan yang bagus karena tidak ada yang menghentikan mereka. Salah satu dari mereka menemukan pakaian milik mendiang ibu Arhan dan mulai mengobrak-abriknya. Hal ini menarik perhatian kelompok tersebut yang percaya bahwa ada seorang wanita yang tinggal di sana yang bisa mereka lecehkan. Setelah selesai menjarah, mereka mulai mengoper pakaian itu untuk dicium aromanya. Namun tiba-tiba, suara Arhan memotong suasana di aula, menyuruh kelompok itu untuk menghentikan apapun yang mereka lakukan. Arhan muncul dari koridor gelap, memberitahu kelompok itu bahwa ibunya menyukai segala sesuatu yang rapi dan bersih. Itulah sebabnya dia akan meminta mereka dengan baik-baik untuk meletakkan semuanya agar mereka bisa bicara sebagai gantinya. Para preman itu mulai mengejek Arhan karena dia hanyalah seorang anak kecil, apalagi dia laki-laki, padahal mereka mengharapkan seorang gadis untuk diganggu. Arhan kemudian bertanya apakah mereka sedang mencari makanan atau tempat tinggal. Dia meyakinkan mereka bahwa dia tidak keberatan membiarkan mereka tinggal sebagai tetangga, tetapi para preman itu percaya bahwa Arhan gila karena mengatakan hal seperti itu. Pemimpin kelompok mulai berjalan ke arah Arhan, mengatakan bahwa dia pasti sangat bodoh karena tidak melarikan diri saat melihat mereka. Pria itu menerjang Arhan sambil bertanya apakah dia begitu ingin mati. Hal ini akhirnya menjadi kesalahan terbesarnya saat dia melepaskan amarah yang terkunci di dalam tubuh Arhan. Sebelum dia sempat bereaksi, Arhan menusukkan pedang jarum itu ke perutnya, mengincar titik yang sangat vital. Si pria botak itu memuntahkan darah saat Arhan menatap matanya dengan kemarahan yang terpancar jelas. 1 bulan sebelumnya, setelah Arhan mengambil pedang tersebut, dia bertanya kepada Liam apakah dia yakin ini adalah pedang yang dia ingin dia telan karena bentuknya lebih mirip jarum daripada pedang.
Arhan mengatakan itu terlihat seperti sesuatu yang akan patah jika dia mencoba memotong sesuatu dengannya. Liam memberitahunya bahwa memang begitulah seharusnya, karena pedang itu tidak dibuat untuk menebas musuh atau menghancurkan benda. Liam memberitahu Arhan bahwa pedang itu dibuat hanya untuk satu hal, dan pada dasarnya dibuat untuk pertarungan hidup atau mati. Liam memberitahunya bahwa itu adalah pedang yang dibuat hanya untuk menusuk. Arhan bingung saat mendengarnya dan Liam mengerti alasannya, karena orang bisa saja berargumen bahwa tombak akan lebih baik. Namun, dia memberitahu bahwa untuk tubuh yang lemah seperti Arhan, tidak ada yang bisa mengalahkan memori yang ada di dalam pedang tersebut. Liam memberitahu Arhan bahwa pemiliknya, Mary, menusuk lebih dari 200 musuh dengan tubuh yang bahkan lebih lemah dari tubuh Arhan. Liam mendesak Arhan untuk menghormati pedang itu dan menelannya dengan rasa syukur karena meskipun logamnya ringan, kehidupan di dalamnya sangat berat dan serius. Liam memberitahunya bahwa dengan mengambil memori Mary, dia pasti akan mendapatkan banyak hal. Melihat kembali memori Mary, dia hanyalah seorang gadis berusia 10 tahun yang orang tuanya meninggal dalam kebakaran. Dia hanya berhasil bertahan hidup dengan bekas luka bakar di wajahnya sementara orang tuanya terbakar hingga tidak bisa dikenali. Pada saat dia terbangun, dia mengungkapkan dengan lirih bahwa dia lebih baik mati bersama orang tuanya. Setelah Mary kehilangan segalanya, dia mulai tinggal di panti asuhan. Dan hari ketika dia mengetahui bahwa panti asuhan itu memuja Dewi Api, segalanya menjadi lebih buruk baginya. Dia jatuh dalam keputusasaan karena dia kehilangan segalanya karena api, tetapi dia diharapkan tinggal di tempat yang menyebut api sebagai keselamatan. Hari-harinya di panti asuhan sangat mengerikan, dan kondisinya semakin memburuk dengan anak-anak lain yang selalu menatapnya seolah-olah dia adalah orang aneh karena bekas luka bakar di wajahnya. Mereka membicarakan banyak hal buruk di belakangnya dan terkadang dia mendengarnya, yang bahkan membuatnya ingin mati pada suatu saat. Mary selalu berharap dia akan mati agar bisa melarikan diri dari kengerian itu. Namun segalanya berubah pada suatu hari tertentu. Dia bertemu dengan seorang pendekar pedang, Hegel, yang sedang berlatih ilmu pedang di hutan. Meskipun ilmu pedangnya kasar dan canggung, itu cukup bagus untuk membuatnya melupakan rasa sakitnya meski hanya sesaat. Hegel adalah seorang pendekar pedang tua dan mantan ksatria pengembara yang telah bekerja di panti asuhan selama bertahun-tahun. Pada hari biasa, Mary tidak akan punya kekuatan untuk berbicara dengan pria tua itu, tetapi ia membuang keraguannya dan menghampiri pria tersebut, bertanya apakah ia bisa menjadi sepertinya. Ia memberitahu Hegel bahwa ia benar-benar ingin belajar, dan ini menjadi langkah pertamanya untuk memiliki keinginan untuk hidup. Hegel terdiam sejenak sebelum menjawab, memberitahu Mary bahwa apa yang ia lihat tidak dapat membantunya dalam hidup karena ia adalah seorang gadis. Ia memberitahu Mary bahwa senjata seperti yang ada di tangannya hanya akan melukai orang yang memegangnya. Ia mencoba mengecilkan hati Mary, tetapi Mary menolak dan mengatakan bahwa ia bisa mempelajarinya agar tidak ada api di dunia ini yang bisa menakutinya lagi. Hegel akhirnya menyerah dan membawanya ke sebuah ruangan di mana terdapat pedang-pedang di dalam sebuah guci. Ia meminta Mary memilih satu pedang dan jika Mary bisa mengayunkannya, ia akan mengajarinya. Mary bertanya apakah ia wajib mengayunkannya, tetapi Hegel tidak mengerti pertanyaannya sampai Mary akhirnya menunjuk ke arah pedang jarum. Ia memberitahu Hegel bahwa ia tidak keberatan selama ia bisa membalas lawan. Ia menjulurkan pedang itu ke arah Hegel, dan cara ia mengarahkannya ke leher Hegel memberitahu pria itu bahwa ada sesuatu yang jahat dalam diri Mary. Kembali ke masa kini, Arhan menusuk si pria botak, Baldi, hingga ia jatuh tersungkur ke tanah, mengirimkan gelombang ketakutan kepada rekan-rekannya. Mereka tidak ingin mempercayai penglihatan mereka, tetapi Arhan memberitahu mereka bahwa negosiasi telah berakhir. Ternyata selama sebulan terakhir, semua yang diajarkan Liam kepada Arhan bukanlah tentang ilmu pedang. Itu hanyalah cara melatih tubuhnya agar tidak mudah lelah meski berlari berjam-jam. Pada dasarnya, Liam bahkan tidak mengajarkan keterampilan pedang apapun, sehingga Liam sendiri terkejut melihat bagaimana Arhan mampu menusuk si pria botak dengan sangat presisi. Hal ini memberitahu Liam bahwa Arhan menyerap pedang itu dengan sangat baik, dan ini menandai langkah pertamanya sebagai seorang caravan. Terungkap bahwa Arhan menusuk musuhnya tepat di titik yang hanya bisa dijangkau jika pedang diselipkan secara akurat di antara tulang rusuk, yaitu di bagian paru-paru. Arhan tahu bahwa ia adalah pemula dalam hal pedang, jadi tidak mungkin ia bisa melakukan tusukan setepat itu. Namun, ternyata ia mampu melakukannya berkat pemilik pedang tersebut, Mary. Kembali ke ingatan Mary, ternyata sejak hari pertama ia memilih pedang jarum, Hegel mulai mengajarinya. Ia mengajarinya cara berdiri, cara memegang pedang dengan benar, cara bertarung, dan cara bertahan hidup. Permainan pedang Hegel yang indah memberikan kekuatan bagi Mary, dan ia benar-benar mencintai ilmu pedang pria tua itu. Beberapa tahun setelah itu, Hegel terlihat terbaring di ranjang kematiannya dan memberitahu Mary bahwa pada hari ia meninggalkan panti asuhan, ia harus pergi menjelajahi dunia. Saat ia meninggal, ia memberitahu Mary bahwa ini adalah pelajaran terakhir darinya. Ia mengungkapkan kebahagiaannya karena telah menghabiskan akhir perjalanannya bersama Mary. Mary menangis saat melihat dermawannya perlahan kalah oleh maut, dan kata-kata terakhirnya adalah berterima kasih kepada Mary atas segalanya. Setelah itu, Mary mengikuti pesan terakhir Hegel dan meninggalkan panti asuhan untuk melangkah ke dunia luar. Dalam waktu singkat, Mary menorehkan nama di dunia tentara bayaran. Karena ia menggunakan pedang seperti jarum dan merupakan seorang wanita muda,
Ia dijuluki The Stitching GPSY, Gipsy Penjahit. Air mata mengalir dari mata Arhan saat ingatan Mary mengalir ke dalam dirinya dan ia akhirnya mengerti apa yang dimaksud tuannya tentang penyerapan, absorption. Si pria botak masih hidup dan memohon untuk diampuni. Namun Arhan mengabaikan tangisannya. Ia berjalan menghampirinya dan menancapkan jarum itu ke kepalanya untuk menyelesaikan tugasnya karena ia telah membulatkan tekad untuk mengakhiri apa yang telah ia mulai. Meski ini adalah pembunuhan pertamanya, Arhan tidak merasakan apa-apa. Tidak ada emosi sama sekali dan satu-satunya hal yang bisa ia lihat adalah situasi di hadapannya, yaitu sisa para preman tersebut. Ia tahu bahwa ia bisa menyerang si botak karena lawan meremehkannya. Namun hal itu tidak berlaku bagi yang lain, terutama karena ia kalah jumlah. Ia yakin para preman itu juga tahu hal ini, tetapi ia tidak mengerti mengapa mereka tidak menyerangnya meskipun mereka menang jumlah. Liam kemudian memberitahu Arhan bahwa kelompok itu ketakutan, dan itu bisa dimengerti karena apa yang baru saja ditunjukkan Arhan bukanlah gerakan seorang pemula. Liam menjelaskan bahwa rasa takut dalam jumlah tertentu membantu seseorang untuk bertahan hidup, tetapi rasa takut yang berlebihan justru mengaburkan penilaian. Benar saja, para preman itu panik dan saling bertanya apa yang harus mereka lakukan. Pada dasarnya, rasa takut yang merayap ke tubuh mereka menipu mereka untuk percaya bahwa Arhan lebih kuat dari yang sebenarnya. Liam menjelaskan bahwa para preman itu mungkin melihat Arhan seperti iblis pembunuh yang ahli dengan pedang. Karena itulah yang mereka yakini, Arhan memutuskan untuk mewujudkan ketakutan mereka. Ia melompat ke arah kelompok itu dan alih-alih mencoba membela diri, mereka membeku ketakutan. Arhan berlari memutari mereka sambil mengukur kekuatan mereka. Ia menghindar dari serangan panik mereka sebelum memilih targetnya. Arhan mengunci satu orang dan menusukkan pedangnya ke leher, mengakhiri hidupnya seketika. Ternyata Hegel pernah memberitahu Mary bahwa ia tidak memiliki kebebasan waktu karena ia adalah seorang wanita dan memiliki batasan. Arhan beroperasi dengan prinsip itu saat ia berlari di sekitar kelompok dengan kelincahan yang luar biasa. Karena ia adalah pihak yang lemah dalam situasi tersebut, Arhan tahu bahwa ia hanya memiliki paling banyak 2 serangan untuk menjatuhkan musuhnya sebelum ia terekspos. Saat Arhan memilih targetnya, ia mengincar titik vital dan menusukkan pedang ke arah mereka. Intinya, ini adalah situasi, jangan menutupi kekuranganmu, tetapi buatlah apa yang kau miliki bersinar. Kekuatan Mary adalah kelenturan bawaannya karena tubuhnya dibangun seperti seorang penari, dan ia menggunakan ini sebagai keuntungannya. Ia mampu menyerang musuh dari sudut manapun sambil mempertahankan postur yang paling aneh sekalipun. Menggunakan semua ini, ia menjatuhkan musuh-musuhnya hanya dalam satu serangan dengan mengincar titik vital seperti kepala atau leher. Arhan melakukan hal yang sama dan telah menggunakan cara ini untuk menghabisi seluruh kelompok kecuali satu orang terakhir. Pria terakhir itu mulai menangis seperti bayi dengan ingus keluar dari hidungnya saat ia membayangkan dirinya di neraka. Pria itu tidak melihat manusia, melainkan iblis pembunuh langsung dari kedalaman neraka. Setelah menyapu bersih tim tersebut, Arhan menggali kuburan untuk mengubur mereka. Saat ia sibuk mengubur mereka, Liam bertanya apakah ia akhirnya telah menyingkirkan keraguannya. Liam memberitahu bahwa jika ia memiliki stamina untuk mengayunkan pedang sepanjang hari tanpa kehilangan napas, ia bisa bertahan melawan 4 preman yang tidak terlatih. Liam memberitahu Arhan bahwa ia sudah tumbuh lebih kuat di tengah pertempuran hidup dan mati. Arhan menyadari bahwa semua yang dikatakan tuannya benar adanya, karena dari tubuhnya yang menjadi fleksibel seperti penari seolah bereaksi terhadap ingatan di dalam pedang, hingga kenangan Mary, semuanya menjadi nyata saat pertarungan dimulai. Dengan ini, Arhan akhirnya bisa melihat bagaimana Mary mampu bertarung melawan musuh-musuhnya. Ia bertanya-tanya apakah ini yang dimaksud Liam tentang kekuatan, pencernaan, digestion, tentang bagaimana seseorang menjadi lebih kuat semakin mereka memahami lawan mereka. Liam kemudian memberitahu Arhan bahwa ia tidak pernah berbohong jika menyangkut pedang, tetapi ia memperingatkan bahwa hari-hari di depannya akan dipenuhi dengan rasa sakit. Ia akan menjalani kesulitan yang akan membuatnya memohon kematian. Liam mengatakan itu akan mencapai titik di mana penderitaannya saat ini akan tampak seperti kebahagiaan belaka. Liam kemudian bertanya kepada Arhan apakah ia masih bisa berjalan di jalur ini, dan Arhan menjawab dengan tekad bahwa selama semua yang ia lakukan membantunya mendapatkan kesempatan melawan Carlos, ia akan melakukan apapun yang diperlukan. Keesokan paginya, semua tekad di wajahnya berubah menjadi ketakutan saat ia diperintahkan untuk memanjat tebing yang sangat tinggi. Saat ia memanjat tebing tinggi dengan keringat bercucuran di wajahnya, Liam bisa melihat betapa takut dan khawatirnya dia. Liam menggodanya, bertanya kemana perginya tatapan penuh tekad di matanya dari malam sebelumnya. Ia bertanya apakah keraguan mulai merayap ke dalam pikirannya, tetapi ia tidak khawatir tentang ini karena itu juga merupakan bagian dari kekuatannya. Liam menyadari bahwa Arhan memang selalu seperti ini sejak kecil. Meskipun ia perlu mengatasi hal ini suatu hari nanti, ia memberitahu Arhan bahwa untuk saat ini, ia hanya perlu menuntaskan rasa ingin tahunya terlebih dahulu. Liam menjelaskan bahwa jalur seorang pendekar pedang secara garis besar dibagi menjadi 5 tingkatan. Sword Beginner, pemula pedang tingkat dasar dalam ilmu pedang. Sword Walker, pejalan pedang ranah yang dicapai oleh mereka yang berbakat. Sword Runner, pelari pedang mereka yang telah ditetapkan sebagai poros di medan perang. Sword Expert, pakar pedang orang-orang yang sendirian dapat membalikkan keadaan perang. Sword Master,
master pedang mereka yang bertahta di atas segalanya seperti dewa. Liam kemudian bertanya kepada Arhan di mana menurutnya ia berada di antara 5 peringkat tersebut. Arhan menarik napas dalam-dalam sebelum memberitahu Liam bahwa ia yakin tuannya mengharapkan jawaban yang bersemangat, tetapi ia meyakinkan bahwa ia tahu levelnya dengan sangat baik. Arhan mengatakan prasyarat untuk ilmu pedang adalah memanipulasi mana. Dan hal kedua yang dibutuhkan untuk menangani mana adalah pembentukan jantung mana heart. Namun, karena ia belum membentuk mana heart, Arhan jujur pada dirinya sendiri dan tahu bahwa ia bahkan belum memenuhi syarat sebagai seorang pemula. Liam senang mendengar hal ini dan memuji Arhan, mengatakan bahwa kesadaran dirinya sangat luar biasa. Liam membenarkan kecurigaan Arhan, memberitahunya bahwa ia benar-benar amatir di antara amatir yang bahkan belum menginjakan kaki di ambang pintu ilmu pedang. Liam menjelaskan bahwa latihan ini bertujuan untuk membimbingnya menuju jalan seorang pemula sehingga ia bisa membentuk sebuah mana heart. Arhan terkejut mendengarnya dan bertanya apakah semua yang ia lakukan saat ini hanyalah demi membentuk sebuah mana heart sialan. Arhan tidak percaya bahwa ia sedang melewati situasi hidup dan mati hanya demi hal itu. Arhan kemudian memberitahu Liam bahwa mungkin Liam tidak sadar karena keadaan berbeda di zamannya, namun di era sekarang, seseorang bisa membentuk mana heart hanya dengan meminum ramuan alkemis. Hal itu juga bisa dilakukan dengan meminta ksatria tingkat walker untuk menyuntikkan mana guna membuka indera seseorang. Singkatnya, sangat mudah untuk membentuk mana heart karena wanita yang belajar ilmu pedang untuk pertahanan diri pun bisa melakukannya. Arhan lalu bertanya mengapa Liam meninggalkan jalan semudah itu dan justru memaksanya melewati metode yang bisa mengirimnya bertemu orang tuanya, kematian. Liam kemudian mengatakan bahwa sebenarnya tidak buruk mengikuti metode duniawi untuk membentuk mana heart. Namun, ia menegaskan bahwa kekuatan Gun Steel adalah apa yang mengalir di darah mereka. Untuk melepaskan potensi penuh dari kekuatan ini, diperlukan wadah yang kokoh, yang mana mustahil dicapai dengan jantung manusia biasa. Ia menyebutkan bahwa seseorang hanya bisa mencapai alam manusia dengan mana heart sampah. Namun, jika Arhan serius ingin mencapai jalan seorang Sword Master, hanya ada satu hal yang harus ia miliki, jantung baja yang cukup kuat untuk berbenturan dengan dunia tanpa meninggalkan satu goresan pun. Liam memberitahu bahwa hanya ada satu cara untuk membentuk jantung baja ini, yaitu dengan terus-menerus mendorong diri hingga ke ambang kematian sehingga tubuhnya sendiri yang akan sangat mendambakan mana heart. Liam mengakui bahwa hanya sedikit muridnya yang mampu menyelesaikan latihan ini karena prosesnya yang sangat menyiksa dan mengerikan. Namun, ia meyakinkan bahwa mereka yang bertahan hingga akhir akan menjadi Sword Master. Mendengar hal itu, Arhan menjawab bahwa ia lebih dari sekadar termotivasi sambil terus mendorong dirinya ke puncak tebing. Liam memastikan bahwa mana heart yang akan ia peroleh nanti akan berbeda, dan itu cukup menjadi motivasi bagi Arhan untuk terus maju. Sementara itu, di desa Timur Campbell, orang-orang mulai mendengar rumor tentang desa Caravan. Desa itu kini dianggap sebagai desa angker yang tidak berpenghuni karena semua orang tiba-tiba menghilang setahun yang lalu. Rumor yang berkembang adalah ada sesuatu yang sangat berbahaya di desa tersebut. Seorang pria menyebutkan bahwa tidak ada preman yang pergi ke sana dan kembali hidup-hidup. Duduk di penginapan, seorang ksatria aneh mendengar semua pembicaraan tersebut. Ksatria itu tertarik pada desa yang dikatakan sebagai rumah kematian itu. Saat ia menyeka mulutnya dengan sapu tangan, terlihat noda darah yang menunjukkan bahwa ia sedang berjuang melawan masalah internal atau penyakit dalam. Ksatria itu menyimpulkan bahwa rumah kematian tersebut adalah tempat yang sempurna baginya. Di sisi lain, Arhan terus memanjat tebing hanya dengan lengan kirinya. Tidak ada hari istirahat baginya. Bahkan pada hari-hari ketika ia harus menghadapi preman yang memasuki desa, Arhan terus melakukannya setiap hari tanpa absen. 1 bulan berlalu. Meski telah melewati latihan mengerikan, ia tetap belum bisa membentuk mana heart. Namun, Arhan merasakan perubahan. Indra yang tajam, 5 indranya, penilaian, hingga konsentrasinya saat bertarung meningkat drastis. Koneksi dengan Nedle. Saat ia memegang senjatanya dan fokus penuh, gerakannya seolah-olah adalah Mary sendiri yang sedang bertarung. Manipulasi waktu, Arhan bergerak di antara musuh seolah waktu membeku bagi mereka. Ternyata, perubahan gila ini terjadi karena Arhan mulai bisa merasakan mana. Liam menjelaskan bahwa setelah membentuk mana heart dan menjadi pemula, levelnya akan setara dengan Mary. Tahap selanjutnya adalah Sword Walker, sebuah ranah manusia super yang mampu memperkuat kemampuan fisik dan menciptakan medan serangan serta pertahanan. Arhan kemudian bertanya tentang pria misterius yang baru saja menetap di wilayah mereka. Liam mengonfirmasi bahwa pria itu adalah seorang Sword Walker, lawan yang berada di level berbeda dari sampah yang dihadapi Arhan selama ini. Arhan mengamati pria itu dan menyadari bahwa meskipun desa itu penuh rumah kosong, pria itu tidak menyentuh barang sekecil apapun dan hidup sangat sederhana. Ia sering menatap matahari terbenam atau berdoa. Arhan menyimpulkan pria itu adalah ksatria yang baik karena menjaga kehormatan. Namun, Liam mematahkan pandangan naif Arhan. Kehormatan adalah sesuatu yang pribadi dan subjektif. Kehormatan seorang ksatria tergantung pada siapa mereka bersumpah setia, biasanya ditentukan oleh siapa yang membayar paling tinggi. Liam menegaskan bahwa ksatria sebenarnya hanyalah pedang sewaan yang menggunakan kata kehormatan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan.
Konfrontasi pun terjadi saat Arhan akhirnya berpapasan dengan ksatria tersebut, yang memerintahkan Arhan untuk tidak melangkah maju jika ia tidak ingin mati. Dia pada dasarnya adalah seseorang yang menggunakan keterampilan pedang kuno untuk membunuh dengan efisien. Dan karena mereka mengenakan baju zirah yang mahal, mereka hanyalah musuh yang jauh lebih sulit untuk dibunuh. Liam memberitahu Arhan agar tidak tertipu oleh kata mewah yang disebut ksatria, menyarankan agar ia melihat apa jati diri mereka sebenarnya sehingga ia bisa menilainya sendiri. Liam mengatakan kepada Arhan bahwa rasa curiga adalah kekuatan terbesarnya dan mengingatkannya bahwa ia sudah seperti ini sejak kecil. Saat masih anak-anak, dia biasanya mendengarkan cerita ayahnya tentang keluarga mereka, namun jauh di lubuk hatinya, dia mempertanyakan keaslian cerita tersebut. Bahkan ketika kekuatan baru membuatnya terlalu percaya diri dan menempatkannya dalam bahaya, indranya yang tajam dan pengamatannya yang cermat membantunya menyingkirkan risiko sehingga ia bisa menemukan jawaban. Liam melanjutkan dengan mengatakan, kecurigaan berarti tidak goyah oleh apa yang dilihat atau didengar, tetapi menggunakan segala cara yang memungkinkan sambil berpikir tanpa henti untuk mendekati kebenaran. Liam mendesak Arhan agar jangan pernah kehilangan pola pikir curiga tersebut, karena orang tanpa pola pikir ini tidak akan pernah bisa melampaui batas kemampuan mereka. Liam memberitahu bahwa inilah anugerah nyata di balik keterampilannya dengan pedang. Arhan benar-benar fokus saat menerima ceramah penting ini dari Liam. Setelah Liam selesai, Arhan meyakinkannya bahwa ia akan mengingat segalanya. Karena pelajaran inilah Arhan tidak pernah menurunkan kewaspadaannya terhadap pria asing yang menetap di wilayahnya. Hanya setelah memastikan bahwa ksatria itu mungkin bukan ancaman, Arhan berencana untuk memintanya menjadi tetangganya. Arhan mendekati ksatria itu dengan cara yang paling hati-hati, namun keduanya berakhir dengan saling menodongkan pedang. Ksatria itu memberitahu Arhan bahwa dia sadar telah diawasi, dan memperingatkannya agar tidak berpikir untuk melarikan diri. Sang ksatria menjamin akan menebas Arhan seketika jika ia memunggungi dirinya. Arhan tetap dalam posisi bertahan karena dia tidak pernah menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Beralih ke ingatan Mary, dia menceritakan bagaimana banyak tentara bayaran mendekatinya untuk merekrutnya. Di sisi lain, para preman yang mendengar rumor tentang kehebatannya memutuskan bahwa hal terbaik untuk dilakukan adalah mencari gara-gara dengannya. Selama masa itu, dia sempat berpikir bahwa dia mungkin bukan lagi tentara bayaran wanita biasa, melainkan seorang pendekar pedang wanita yang tangguh. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari betapa salahnya dia. Dia berpapasan dengan seorang ksatria Swordwalker yang dengan mudah melucuti senjatanya sambil menghina keterampilannya yang dianggap sampah. Ksatria itu memberitahu Mary bahwa dia akan membunuhnya jika dia bukan seorang wanita, dan mencaci makinya dengan menyebutnya hanya seekor serangga. Pada dasarnya, sudah menjadi aturan dalam ordo ksatria Red Hawk untuk tidak menyentuh wanita atau anak-anak. Hal inilah yang menjadi penyelamat Mary saat itu. Hari itulah Mary merasakan adanya tembok besar yang tak terpisahkan antara dirinya dan para ksatria. Belakangan ia baru mengetahui bahwa level yang dicapai ksatria itu disebut Swordwalker. Saat Arhan berdiri di depan ksatria tersebut, dia mulai memahami sesuatu yang penting. Mary yang kalah dari seorang Swordwalker dulu jauh lebih kuat daripada levelnya saat ini, yang menunjukkan betapa besarnya ketertinggalannya. Saat malam perlahan mendekat, Arhan menyadari bahwa dia sedang diliputi oleh ketakutan akan kematian yang jauh lebih hebat daripada saat dia mendaki tebing hanya dengan satu tangan. Jantungnya mulai berdegup kencang secara menggila. Dan dengan ini, dia melihat level manusia super yang jelas melampaui tahap Walker. Ini adalah level di mana-mana menyebar keluar tubuh seperti pembuluh darah sambil menambahkan kekuatan kehendak pada serangan dan pertahanan. Inilah yang dikenal sebagai Jalan Swordwalker. Ksatria itu kemudian bertanya mengapa Arhan mengawasinya, karena dari apa yang dia perhatikan sejauh ini, Arhanlah yang menyerang para preman yang mendatangi wilayah tersebut. Ksatria itu memberitahu Arhan bahwa dia harus memberikan alasan yang kuat atau dia akan diperlakukan sebagai musuh. Ksatria itu berteriak menuntut jawaban, dan Arhan menjawab bahwa dia hanya mencoba mencari tahu apakah ksatria itu seorang penyusup atau tamu. Arhan memberikan penjelasan tersebut, tetapi ksatria itu menuntut lebih, mengatakan bahwa dia belum sepenuhnya mengerti. Arhan kemudian menjelaskan bahwa dia lahir dan dibesarkan di wilayah itu, tetapi 1 tahun yang lalu, saat dia pergi sebentar, seorang penyihir kegelapan menyerang, membunuh penduduk, dan akhirnya meninggalkan desa dalam reruntuhan. Setelah itu, preman terus berdatangan, dan dia terpaksa menghadapi mereka sendirian. Jauh di lubuk hati, Arhan tahu tidak perlu menceritakan semuanya, itulah sebabnya dia menyimpan beberapa informasi. Arhan melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia menyadari ksatria itu tampak jauh lebih kuat daripada mereka yang pernah dia lawan, dan dia tahu dia bisa mati jika mendekat terlalu cepat, itulah sebabnya dia memutuskan untuk mengamati guna mengetahui apakah dia kawan atau lawan. Arhan berkata jika sang ksatria ramah, dia akan memintanya menjadi penduduk desa, tetapi jika sebaliknya, dia akan menemukan cara apapun untuk melindungi wilayahnya. Ksatria itu terkejut bahwa Arhan siap bertarung meskipun tahu betapa besarnya kerugian yang ia hadapi. Arhan menjawab bahwa tanah itu menyimpan semua kenangan yang dimilikinya, itulah sebabnya tanah itu terlalu berharga untuk ditinggalkan. Mendengar itu, sang ksatria menyadari betapa menderitanya Arhan. Ksatria itu menarik napas dalam-dalam, memberitahu Arhan bahwa sudah waktunya dia menceritakan kisahnya sendiri karena untuk menjadi tetangga, mereka harus saling mengenal kisah masing-masing.
Ksatria itu mendesak Arhan untuk menurunkan kewaspadaannya dan menurunkan pedangnya agar dia bisa menyarungkan pedangnya sendiri sebelum berbagi cerita. Di sisi lain, Liam mengingatkan Arhan bahwa hanya ada satu cara untuk membangun mana baja, yaitu dengan terus mendorong dirinya ke ambang kematian, memaksa tubuhnya untuk menciptakan jantung mana miliknya sendiri. Liam bertanya apakah Arhan merasa termotivasi dengan situasi tersebut. Dan ketika Arhan akhirnya membalas tawaran ksatria itu, dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menurunkan pedangnya. Arhan memberitahu ksatria itu bahwa dia belum sepenuhnya mempercayainya dan dia membutuhkan pedang itu untuk perlindungan. Ksatria itu terkejut dan mengingatkannya bahwa dia bisa saja melenyapkan Arhan jika dia benar-benar mau. Ksatria itu berkata dia tidak bisa menyarungkan pedangnya lebih dulu karena itu bertentangan dengan kehormatan seorang ksatria. Arhan meyakinkan bahwa dia mengerti posisi sang ksatria, tetapi menyatakan bahwa dia juga tidak bisa mundur. Arhan bersumpah tidak akan pernah tunduk pada rasa takut dan tidak akan menyerah tanpa mencoba bertarung. Ksatria itu terkejut mendengar kata-kata ini dari Arhan, yang terlihat sangat lemah hingga bisa disalahartikan sebagai seorang gadis. Namun, dia bisa melihat tanda-tanda bahwa Arhan telah menjalani pelatihan yang keras. Meski tubuhnya kecil, keseimbangannya tetap sempurna. Walaupun Arhan belum mempelajari pedang dengan benar, ksatria itu menyadari bahwa dia menggunakan bentuk yang tidak ortodoks dengan mencurahkan seluruh kekuatannya pada serangan pertama. Ksatria itu menganalisis segalanya dan menyadari bahwa Arhan hanyalah seorang anak laki-laki yang sama sekali tidak menjadi ancaman baginya. Tepat saat itu, ksatria itu menyadari Arhan menatapnya dengan tatapan dingin, dan melihat situasinya, ksatria itu tahu bahwa jawaban yang kikuk tidak akan menyelesaikan masalah. Ksatria itu menarik napas dalam-dalam sebelum melompat ke arah Arhan, bertujuan untuk melucuti senjatanya dengan menyerang pergelangan tangannya agar tidak melukainya. Tepat saat dia akan menyerang, Arhan benar-benar fokus dan hal berikutnya yang disadari sang ksatria adalah pedangnya telah terpental. Ksatria itu tercengang karena hal ini terjadi padahal Arhan bahkan belum berada di level pemula. Arhan melompat mundur setelah menangkis serangan tersebut, dan ksatria itu menyadari sesuatu yang aneh. Dia menyadari bahwa mana di sekitarnya bergerak tanpa ritme seperti ombak. Ternyata dalam sepersekian detik saat ksatria itu hendak menyerang, Arhan mampu membentuk jantung mana beragam. Bahkan dengan jantung mana, ksatria itu tahu mustahil bagi Arhan untuk menangkis pedangnya, tetapi dia entah bagaimana berhasil melakukannya. Dia bertanya-tanya apakah itu karena jantung mana yang ia miliki. Ksatria itu tahu bahwa jantung mana biasa cenderung lunak dan fleksibel, tetapi jantung mana di dada Arhan kokoh dan teguh, persis seperti baja. Pada titik ini, ksatria itu bisa melihat bahwa Arhan memiliki potensi serangan sekali seumur hidup di dalam dirinya. Di sisi lain, Arhan tahu bahwa menangkis serangan pedang itu bukanlah karena keterampilannya, melainkan murni keberuntungan. Arhan kemudian bisa merasakan bahwa sejak awal ksatria itu tidak berniat menyakitinya karena dia mengincar pergelangan tangan untuk menghindari bagian vital. Selain itu, kekuatan yang dialirkan ke pedang hanya sedikit. Inilah alasan mengapa mudah baginya untuk memprediksi lintasan serangan sehingga bisa menusukkan ujung jarum ke celah yang menghalangi serangan tersebut. Meskipun itu adalah sebuah keajaiban, dia harus membayar harganya karena gelombang kejut darinya menghantamnya seperti kereta kuda yang menabraknya. Dia terlempar ke dalam kesakitan yang hebat seolah-olah semua tulangnya hancur. Dengan ini, Arhan memastikan bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka bukanlah main-main. Namun, Arhan merasa senang karena hal yang sangat ia dambakan, yaitu mana heart, jantung mana, akhirnya terwujud. Meskipun demikian, ia masihlah seorang pemula, sehingga tusukannya tidak akan mampu menjangkau sang ksatria. Karena situasi sudah seperti ini, Arhan menyadari bahwa hanya ada satu jalan keluar, yaitu menciptakan jalur mananya sendiri dengan menggunakan ingatan Mary sebagai batu loncatan. Di masa lalu, Mary jatuh tersungkur sambil menangis setelah ia menabrak dinding yang tak terpisahkan, yaitu sang Walker. Ia menghadapi batasan yang tidak bisa ditembus secara langsung dan tubuhnya gemetar ketakutan. Pada saat itu, hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah suara Hegel. Ia ingat Hegel pernah berkata bahwa mayoritas pendekar pedang menganggap sebuah dinding sebagai batas yang tidak bisa mereka lewati saat menghadapinya. Namun, itu hanyalah alasan bagi mereka yang memilih untuk menyerah karena kurang keberanian untuk meruntuhkan dinding tersebut. Hegel menyebutkan bahwa dinding ada untuk dilalui karena itu hanyalah batu loncatan untuk mendaki lebih tinggi. Hegel menyuruhnya untuk tidak pernah berpaling, melainkan berdiri tegak dan menghadapinya secara langsung. Setelah menghadapi ketakutannya, Mary kembali menghadapi sang Walker dengan penerimaan bahwa ia akan terluka parah. Namun, jika ia menolak untuk menyerah dan terus menghantam dinding itu, pedangnya pasti akan mampu menembusnya. Dengan mengikuti saran Hegel dan melewati banyak penderitaan, ia akhirnya berhasil melampaui dinding tersebut. Pada dasarnya, ini semua tentang percaya pada diri sendiri. Dinding adalah sesuatu yang akan ditemui oleh setiap orang yang memegang pedang. Mulai dari intimidasi yang perlahan meresap ke bawah kulit hingga keputusasaan yang terasa seolah akan menghancurkan sang penantang. Mengambil satu langkah saja akan terasa seperti beban berat dan akan ada godaan untuk berpaling. Namun, di momen yang genting dan sulit ini, Arhan tetap teguh pada pendiriannya dan menabrak dinding tingginya. Arhan tahu bahwa ia dalam bahaya. Namun, justru karena itulah ia membutuhkan ujian situasi hidup atau mati ini. Arhan siap untuk terus maju,
meskipun ia hanya memiliki secuil harapan. Arhan menarik napas dalam-dalam saat mencoba menganalisis ksatria di depannya. Ia ingin tahu otot mana yang sedang dikerahkan kekuatannya, bagaimana sang ksatria mengatur napasnya, dan lintasan apa yang ingin ia ikuti. Arhan bersiap mengumpulkan setiap petunjuk yang diperlukan untuk menciptakan satu jalur tunggal. Liam melihat apa yang dilakukan Arhan, dan ia sangat terkesan dengan seberapa keras Arhan memacu dirinya. Ternyata, sudah menjadi jalan keluarga Caravan untuk tidak merasa takut bahkan di saat kemustahilan melanda. Mereka dituntut untuk menghadapi ujian secara langsung sambil menunjukkan tekad keluarga Caravan. Arhan terus mempersiapkan segalanya dan saat ia merasa siap, ia menerjang ke arah ksatria itu. Dulu, Mary mengakui bahwa ia takut pada api dan kenyataan bahwa tragedi yang merenggut segalanya darinya hanyalah permulaan. Bahkan ada hari-hari di mana ia tidak bisa menatap cermin dan hari-hari di mana bernapas pun terasa seperti beban. Begitulah cara ia menyadari bahwa ia tidak seharusnya takut pada api, melainkan pada kelemahannya sendiri yang hanya membuatnya melarikan diri. Karena itu, Mary bersumpah bahwa ia akan menerobos dinding api yang merenggut segalanya, termasuk masa depannya. Dengan hati yang mantap, Mary maju dan menaklukkan rasa takutnya terhadap api dan dunia. Ia tahu bahwa jika ia hancur, tidak akan ada kemenangan baginya. Dan inilah prinsip yang sedang dijalankan Arhan. Ia mengerahkan segalanya dalam serangannya, membuat sang ksatria kesulitan. Ksatria itu terpaksa mengerahkan kekuatan yang cukup di balik pedangnya agar bisa menahan serangan tersebut. Pedang Arhan terlepas dari tangannya dengan bagian pangkal yang hancur, persis seperti yang terjadi pada Mary. Jiwa Mary berdiri di depan matahari terbenam saat ia menghirup udara segar sambil memikirkan kata-kata Hegel. Mary menatap ke langit, memberitahu Hegel bahwa dunia ini penuh dengan monster yang lebih kuat darinya, dan ada banyak dinding tinggi yang tidak bisa dilewati hanya karena seseorang memiliki kemauan. Namun, ia bisa dengan bangga mengatakan bahwa hingga akhir hayatnya, ia tidak pernah berpaling dari dinding apapun yang menghalangi jalannya. Dengan pernyataan yang hikmat dan emosional, ia berharap ada kehidupan setelah kematian sehingga ia juga bisa menceritakan kisahnya kepada Hegel. Pada akhirnya, jiwanya bersatu dengan Hegel, dan ia berlari ke pelukannya seperti bayi sambil mengungkapkan bahwa ia tidak lagi takut pada api. Air mata mengalir di wajahnya saat ia membenamkan diri dalam pelukan Hegel dan jarum itu terbakar habis, yang pada akhirnya menandakan akhir dari kisahnya. Pada gilirannya, ini juga menandakan asimilasi sempurna dari jarum tersebut ke dalam sistem tubuh Arhan. Tak lama kemudian, Arhan terbangun dengan kesadaran bahwa ia sempat pingsan. Ia menyadari ada sebuah jubah yang menutupi dirinya, yang jelas milik sang ksatria. Saat itulah ia sepenuhnya menyadari bahwa ia tidak mampu mencapai tujuannya. Liam dengan cepat menghampirinya, memberitahunya agar tidak berkecil hati karena ia telah terlibat dalam perjuangan yang tidak mempermalukan nama keluarga. Faktanya, ia berhasil mendapatkan sesuatu di balik kekalahan menyakitkan yang ia derita, yaitu asimilasi sempurna dari jarum tersebut. Arhan memahami apa yang dikatakan laki tua itu karena ia sekarang bisa merasakan bahwa otot-ototnya menjadi lebih fleksibel dari sebelumnya, dan indranya telah menajam seperti binatang buas. Pada dasarnya, ia telah mendaki tebing seperti seorang tentara bayaran veteran yang telah menjalani hidup di ambang kematian. Arhan akhirnya mengerti mengapa gurunya memilih pedang, dan itu karena gurunya ingin menunjukkan kepadanya bukan hanya kekuatan dan teknik, tetapi seluruh hidup Mary. Liam ingin menunjukkan kepada Arhan tekad kuat yang tidak pernah menyerah. Bahkan di hadapan ujian besar, Arhan tersenyum karena Liam sebenarnya bisa saja memberitahunya hal ini sejak awal. Tepat saat itu, sang ksatria muncul di kejauhan, mengungkapkan kelegaannya karena Arhan telah bangun. Ia menyebutkan bahwa ia tadi pergi untuk mengambil air minum, tetapi saat Arhan melihatnya, Arhan langsung bersikap defensif. Ia meraih pedangnya dan memasang posisi menyerang. Namun, ksatria itu mengerti mengapa Arhan bersikap begitu defensif. Ksatria itu memberitahunya bahwa mereka harus menjernihkan kesalahpahaman di antara mereka, dan bahkan Liam memberitahu Arhan bahwa ia tidak perlu bersikap waspada karena ksatria itu tidak berniat membunuhnya. Namun, wajar jika Arhan merasa curiga dan Liam memahami hal ini. Ksatria itu memberitahu Arhan bahwa ia mengerti Arhan telah melalui masa-masa sulit. Jadi, wajar baginya untuk tidak menurunkan kewaspadaan, tetapi ia bertanya apakah Arhan bersedia menenangkan diri agar bisa mendengar ceritanya. Ksatria itu mulai melepas bajunya untuk menunjukkan kepada Arhan mengapa ia datang ke wilayah tersebut dan mengapa ia tidak bisa menjadi ancaman bagi Arhan. Setelah melepas bajunya, ia memperkenalkan dirinya sebagai Patel, seorang pensiunan ksatria dan pengembara yang tidak punya tempat tujuan. Ternyata ia menderita penyakit mematikan dan kematian sudah berada di depan pintunya. Ia menyebutkan bahwa pendeta tinggi yang telah berlatih medis sepanjang hidup mereka telah meyakinkannya bahwa ia hanya punya waktu 1 bulan lagi. Pada dasarnya, Patel hanyalah seorang pria sakit yang menunggu ajalnya. Dengan rahasia yang telah terungkap, Patel bertanya kepada Arhan apakah ia akhirnya mau mendengarkan ceritanya. Keduanya kemudian duduk untuk berbicara, tetapi tidak seperti ilmu pedangnya yang bagus, Patel buruk dalam berkata-kata dan ia kesulitan mengartikulasikan ucapannya. Namun, emosinya tulus, dan apa yang dirasakan Arhan tentangnya adalah bahwa ia adalah seorang ksatria yang meninggalkan ordo tempat ia bersumpah setia setelah menerima diagnosis penyakit mematikan agar ia bisa menemukan tempat untuk mati.
Patel menyebutkan bahwa ia meninggalkan ordo tersebut karena ia tidak ingin menjadi beban saat hidupnya perlahan memudar. Ia menyebutkan bahwa ia ingin menghabiskan saat-saat terakhirnya dengan tenang dengan waktunya sendiri. Setelah mendengar semua yang ia katakan, Lee memberitahu Arhan bahwa ia tidak merasakan kebohongan dalam apa yang dikatakan Patel karena bahkan saat ia berbicara, jantungnya sedang digerogoti oleh penyakit tersebut. Ia mengungkapkan bahwa saat penyakit itu merambah ke mana heartnya hingga mencapai jantungnya, ia akhirnya akan mati. Patel kemudian bertanya kepada Arhan apa pendapatnya jika ia menjadi tetangganya. Arhan terdiam sejenak untuk menjawab dan ia memberitahu Patel bahwa ia yakin pasti sulit baginya untuk membagikan ceritanya dan karena itu ia berterima kasih Patel telah melakukannya. Arhan memperkenalkan dirinya dan mengungkapkan bahwa ia adalah keturunan terakhir dari tanah tersebut setelah ia kehilangan segalanya. Arhan berjabat tangan dengannya untuk menyambutnya dan Patel menerima keramah tamahan itu sambil berterima kasih kepada Arhan atas kehormatan tersebut. Karena Arhan akhirnya mendapatkan mana heartnya, ia percaya bahwa inilah saatnya untuk mengambil langkah berikutnya dan Lee memberitahunya bahwa ada satu tempat yang harus ia datangi. Beberapa hari kemudian, Arhan melakukan perjalanan jauh dari wilayah tersebut. Sambil duduk di kereta kuda, ia memberitahu Liam bahwa ia sebenarnya mengharapkan Liam untuk mengajarinya ilmu pedang secara langsung karena sekarang ia sudah memiliki mana heart sendiri. Namun, Liam malah menyeretnya ke tempat antah berantah, dan berkat Patel lah ia bisa meninggalkan wilayah tersebut karena Patel pasti akan menjaga tamu tak diundang yang datang. Arhan kemudian bertanya kepada Liam apakah ada alasan baginya untuk datang sejauh itu, dan Liam memberitahu Arhan bahwa ia benar-benar perlu membuang pola pikir rakyat jelatanya. Liam memberitahunya bahwa keluarga mereka berbeda dari siapapun di dunia ini, yang menunjukkan betapa istimewanya mereka. Liam memberitahunya bahwa selama darah baja mengalir di tubuhnya, alih-alih pelatihan pedang yang tertanam di celah pertumbuhannya, asimilasi pedang baru adalah prioritas utama. Liam mengungkapkan bahwa tujuan yang mereka tuju adalah tempat yang sempurna untuk dicari karena tempat itu tidak terikat oleh status atau asal-usul. Itu adalah tempat di mana hanya mereka yang mendambakan pertarungan berkumpul, sebuah panggung bagi duel hidup dan mati. Tempat ini tidak lain adalah arena yang penuh dengan adrenalin dan darah. Mereka segera tiba di Furma, kota baja, salah satu kota yang mewakili 7 kerajaan di mana pengerjaan logamnya sangat maju. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hampir setiap senjata di kerajaan besi dibuat di sana. Furma pada dasarnya adalah tanah suci bagi para pedang. Namun sebelum itu, alasan sebenarnya Furma menjadi begitu besar adalah hal lain, yaitu karena arnanya. Setibanya di arena, Liam dilanda gelombang nostalgia karena ia ingat betapa menyenangkannya berada di sana. Liam menyebutkan bahwa banyak pertarungan gila terjadi di arena, mulai dari monster melawan monster untuk menemukan yang terkuat, manusia melawan monster yang diklasifikasikan sebagai pertandingan buas, dan bahkan pertarungan antar ras yang berbeda untuk memutuskan siapa yang lebih unggul. Semua pertandingan itu intens, tetapi yang paling liar adalah perjuangan deathmatch. Ada petarung dengan berbagai gaya dan keahlian berguling-guling di tanah, bertarung seperti binatang, di mana pemenang mengambil nyawa pecundang sambil merampas semua milik mereka sebagai hadiah. Itu adalah pembantaian gila dari kerumunan yang mabuk oleh bau darah, dengan gembira melemparkan koin emas, memasang taruhan sambil berteriak seperti orang gila. Pada dasarnya, itu adalah kota gila yang dibangun di atas tumpukan darah yang tumpah. Setelah mendengar semua ini, Arhan mengakui bahwa tidak ada tempat yang lebih baik untuk menjadi lebih kuat, dan dia bisa melihat betapa bersemangatnya Liam tentang hal itu. Arhan percaya bahwa dia akan mendapatkan pengalaman bertempur sambil menjadi lebih kuat dengan memakan pedang dari mereka yang dia kalahkan dalam pertempuran. Namun, Liam memberitahunya bahwa dia salah paham, karena jika semudah itu, dia pasti sudah menyuruh Arhan memakan setiap senjata di tumpukan rongsokan waktu itu. Liam mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa memakan pedang secara sembarangan, karena jika dia melakukan ini, ingatan campuran dari pedang-pedang tersebut justru akan mengonsumsinya dan dia akhirnya akan kehilangan jati dirinya. Liam menegaskan bahwa Arhan harus mengendalikan pedang dan jangan membiarkan pedang mengendalikannya. Liam memberitahunya bahwa dia hanya diperbolehkan memakan pedang yang Liam pilihkan untuknya sampai dia mampu membuka matanya sendiri. Liam kemudian menyarankan agar mereka masuk ke dalam arena. Mereka diwajibkan untuk mendaftar, dan 3 jam kemudian petugas akhirnya memberitahu Arhan bahwa dia harus pergi ke loket pendaftaran untuk mendapatkan medali karena dia tidak bisa bertarung tanpanya. Arhan bingung saat mendengar ini karena medali bukanlah sesuatu yang dia ketahui. Bahkan Liam pun tidak tahu apa itu. Liam memberitahu Arhan bahwa tidak ada hal seperti ini di zamannya dulu. Petugas wanita berambut hijau menunjukkan seperti apa rupa medali itu dan mendesaknya untuk mendapatkannya sebelum kembali ke antrean. Ternyata medali adalah tanda peringkat khusus yang hanya ada di arena. Peringkat tersebut ditentukan oleh ketenaran, status, rekor pertarungan, dan sebagainya. Warna medali menunjukkan seberapa kuat seseorang, diurutkan dari yang terkuat hingga terendah. Medali hitam, putih, platinum, emas, dan perak. Karena dia masih pemula, yang bisa dia dapatkan hanyalah warna perunggu, yang dianggap sampah. Arhan tidak percaya bahwa keadaan telah berubah dibandingkan dengan apa yang dikatakan tuannya. Beberapa jam sebelumnya, Liam membual tentang bagaimana seorang pemula bisa masuk ke arena untuk melawan 100 orang. Intinya, dulu tidak ada diskriminasi karena begitu seseorang tiba di arena, mereka langsung dilempar ke panggung. Namun, sekarang ada kelas berat, yang menurut Liam sangat buruk karena semuanya dibangun atas dasar uang.
Arhan berpendapat bahwa meskipun kerajaan bangga akan kekuatan dan mereka terus melakukan pertarungan mematikan selama ratusan tahun, tidak akan ada petarung yang tersisa dan orang-orang yang bertaruh akan bosan jika yang kuat dan yang lemah terus bergantian menang. Intinya, pertarungan kuat harus melawan yang kuat dan yang lemah melawan yang lemah, yang jauh lebih menyenangkan. Arhan memberitahu Liam bahwa zaman telah berubah, dan karena itu arena menjadi tempat terkenal yang dikunjungi orang dari jauh. Inilah alasan mengapa Furma tumbuh begitu besar dan itu merupakan perubahan yang cerdas. Arhan menyebutkan bahwa di era ini membunuh pecundang tidak wajib, meskipun pecundang tetap saja terluka parah. Namun, Liam tidak menyukai perubahan, sampah, itu dan hanya menyuruh Arhan untuk menyimpan informasi itu sendiri karena semakin dia mendengar, semakin dia marah. Meskipun ia percaya ini mungkin merupakan keberuntungan bagi Arhan, ia mengatakan kepadanya bahwa ini akan menjadi pengalaman hebat baginya untuk melawan seseorang di levelnya karena hal itu akan selalu mengajarkannya sesuatu yang baru. Sambil menunggu, Liam menyarankan agar mereka melihat-lihat toko senjata karena kualitasnya akan jauh lebih baik daripada toko kecil di dekat Caravan. Karena pedang Arhan terlalu mudah patah, Liam merasa bukan ide buruk untuk mendapatkan beberapa cadangan. Tiba-tiba, mereka berjalan melewati dinding trofi yang memajang senjata, bukan medali. Arhan dan Liam terkejut melihat hal ini. Saat Arhan sedang mengaguminya, seorang pria bernama Tom muncul. Tom bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah pertama kalinya Arhan melihat Hall of Honor, Aula Kehormatan, dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai pengawas. Tom menawarkan diri untuk menjelaskan tentang Aula Kehormatan, dan Arhan membungkuk hormat padanya. Tom menyebutkan bahwa senjata di dinding itu milik para petarung yang melakukan hal-hal luar biasa di arena dahulu kala. Senjata-senjata itu semuanya sudah tua dan rusak, dan karena tidak bisa digunakan lagi, senjata-senjata itu disimpan di Aula Kehormatan untuk mengenang semangat juang pemiliknya. Arhan sangat terpukau, dan Tom memberitahunya bahwa dia bebas menanyakan apapun. Tom dengan semangat menyebutkan bahwa itu adalah kebanggaannya sebagai pengawas tempat tersebut. Liam segera menyuruh Arhan untuk bertanya kepada Tom apakah ada cara untuk mengambil pedang yang dipajang di dinding, karena dia telah menemukan pedang berikutnya yang perlu dikonsumsi Arhan. Tom memberitahu bahwa ada caranya, yaitu bagi para petarung yang membuktikan diri. Para petarung ini berhak mengambil satu senjata yang sesuai dengan medali mereka. Jadi, setiap kali peringkat medali mereka naik satu tingkat, mereka mendapatkan satu senjata lagi. Tom memberitahu bahwa senjata yang sedang ditatap Arhan dengan saksama bisa menjadi miliknya setelah ia mencapai peringkat perak. Setelah itu, Arhan menuju ke arena. Saat mereka melewati koridor menuju pintu masuk arena, Liam memberitahu Arhan bahwa aula itu pada dasarnya adalah ruang harta karun. Liam berkata bagi orang lain, itu mungkin terlihat seperti rongsokan tua yang tidak berguna, tetapi bagi Arhan, pedang-pedang itu adalah emas murni. Liam bersemangat karena Arhan sekarang punya banyak alasan untuk datang ke arena, meskipun hanya untuk berlatih, karena dia harus mendapatkan pedang bagus melalui kenaikan peringkat. Liam berkata dia sebenarnya lebih suka mencuri semua pedang itu, tetapi itu mustahil karena Tom bukan orang biasa. Arhan tidak mengerti karena Tom terlihat seperti orang tua yang baik hati. Liam paham mengapa Arhan tidak bisa melihat apa yang dia lihat karena ada perbedaan besar di antara mereka. Liam menjelaskan bahwa Tom bisa mengubah mananya menjadi baju zirah dan menciptakan pertahanan sempurna meskipun baru setengah jadi. Intinya, Tom yang tampak ramah itu adalah seorang sword expert, pakar pedang. Arhan terkejut mendengarnya karena peringkat sword expert berada tepat sebelum peringkat sword master. Arhan bertanya kepada Liam mengapa seseorang sekuat Tom memilih menjadi pengawas. Liam menyuruhnya untuk tidak terkejut karena hampir setiap orang yang mencapai tingkat itu memiliki keanehan tersendiri. Liam menyimpulkan bahwa mereka akan merampok aula itu nanti, dan Arhan menyadari bahwa Liam masih berniat merampok aula kehormatan meskipun dia tahu risikonya. Faktanya, Arhan tidak merasa pernah setuju dengan rencana itu. Liam kemudian melanjutkan dengan berkata, banyak hal yang mungkin telah berubah di arena, tetapi ada beberapa hal yang tidak pernah berubah. Hal-hal seperti menyembunyikan wajah agar mereka bisa meninggalkan pangkat, ketenaran, dan nama di luar hanya untuk menantang sebagai petarung biasa adalah tradisi lama arena. Arhan berkata itu adalah tradisi yang cukup bagus karena hanya petarung melawan petarung tanpa latar belakang, sehingga dia bebas bertarung tanpa menahan diri. Tepat saat dia akan memasuki arena, wasit menghentikannya dan memberitahunya bahwa dia harus memberikan nama panggilan sebelum bisa masuk. Arhan bingung, dan Lee menyebutkan bahwa tidak ada orang yang masuk ke arena menggunakan nama asli mereka karena hal-hal seperti gelar dan status dari luar hanya akan menghalangi saat seseorang berdiri sebagai petarung. Pria itu mendesak Arhan untuk memberitahunya nama paling membanggakan yang akan dia bawa dalam hidupnya sebagai petarung. Arhan berpikir sejenak sebelum memilih nama yang diinginkannya, yaitu Liam. Pria itu terkejut mendengarnya karena dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan dia bertanya kepada Arhan apakah itu semacam nama karakter utama dari cerita ksatria. Meskipun demikian, dia hanya bisa berharap kemenangan berpihak padanya di pertarungan pertamanya. Karena peringkat perunggu adalah yang terlemah di arena, pertarungan antar petarung perunggu hanya menarik minat para penjudi kelas tri. Tidak ada yang benar-benar peduli dengan petarung perunggu karena mereka hanyalah hiburan murah. Itulah sebabnya penonton tidak bersorak untuk mereka, melainkan melemparkan minuman keras dan hinaan. Arhan baru saja melangkah ke arena ketika orang-orang yang hadir mulai meremehkannya. Mereka memanggilnya pecundang kurus yang akan segera kehilangan kepalanya.
Liam tidak terkejut mereka meneriakkan hinaan karena di kerajaan besi, Iron Kingdom, tidak ada rasa hormat bagi yang lemah, karena yang kuat menguasai segalanya. Liam bertanya kepada Arhan apakah dia terpengaruh oleh hinaan itu, tetapi dia menjawab tidak. Liam lega mendengarnya dan dia mengingatkan Arhan bahwa dia menaruh namanya di medan perang, yang berarti dia memikul seluruh sejarah dan kehormatan Caravan. Arhan meyakinkan Liam bahwa dia menyadari hal itu, itulah sebabnya dia harus menang bagaimanapun caranya. Arhan berjalan mendekati lawannya, seorang pria raksasa yang menakutkan dengan senjata besar. Wasit menyambut penonton untuk pertandingan antara dua pemula yang hadir untuk menunjukkan apa artinya menjadi orang lemah. Wasit memperkenalkan Arhan sebagai Liam kepada penonton sambil menyebutkan bahwa dia adalah pemula murni. Di sisi lain, lawannya, Tamir, adalah petarung yang telah membunuh semua lawan yang dihadapinya sejak debutnya. Wasit melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertarungan ini dipersembahkan untuk Dewi Ra. Wasit bahkan belum selesai memberikan pengenalan saat Tamir mulai mengejek Arhan, mengatakan bahwa dia memiliki nama panggilan yang bodoh, terdengar lemah dan mudah dilupakan. Tamir membual bahwa dia tidak perlu menggunakan senjatanya pada Arhan karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Tamir kemudian memberi Arhan tawaran, menyuruhnya melepas topeng bodoh yang dia kenakan dan menjatuhkan pedangnya sehingga dia bisa menari saat Tamir bertepuk tangan. Tamir mengatakan jika Arhan melakukan ini, dia mungkin setidaknya akan membiarkan leher kurusnya tetap menempel di tubuhnya. Arhan tetap diam saat Tamir terus membual. Ketika Tamir akhirnya bicara lagi, dia memberitahu Arhan bahwa dia mendengar ada aturan tak tertulis bahwa para petarung tidak boleh saling membunuh. Tamir tertawa terbahak-bahak mendengarnya, mengatakan bahwa Arhan pasti berani menantang arena karena dia pikir dia tidak akan mati. Tamir berteriak pada Arhan, mengatakan bahwa tidak ada yang peduli dengan aturan tak tertulis yang bodoh, karena di tempat dia dibesarkan di pegunungan Sernia, pejantan yang kalah selalu mati. Inilah alasan mengapa dia membunuh 3 orang terakhir yang dia lawan dengan mematahkan leher mereka dengan tangannya sendiri. Tamir mengatakan Arhan mungkin bertanya-tanya mengapa dia bertindak sejauh ini, dan dengan gila Tamir mengungkapkan bahwa itu adalah jenis kesenangan terbaik. Namun, Tamir memberitahu Arhan bahwa dia terlihat terlalu lemah, dan bahkan jika dia mematahkan lehernya, dia mungkin tidak akan merasakan sensasi apapun. Inilah sebabnya dia ingin Arhan setidaknya menggoyangkan tubuhnya untuk memberikan semacam hiburan baginya dan penonton. Wasit terpukau oleh banyaknya ejekan yang terjadi di antara keduanya, dan dia berkata pertandingan ini mungkin sebenarnya akan menyenangkan untuk ditonton. Setelah semuanya siap, wasit memulai pertandingan. Tamir berdiri di posisinya dengan acuh tak acuh, menunggu Arhan menyerangnya lebih dulu. Saat itulah, Arhan memberitahunya bahwa dia punya tawaran untuknya. Arhan mengarahkan senjatanya, jarum, ke arah Tamir, menyuruhnya menarik kembali hinaan yang dia tujukan pada keluarganya. Dia memberitahu Tamir bahwa jika dia melakukan itu, dia mungkin akan membiarkannya mati dengan mudah. Tamir menganggap ini sebagai lelucon terbesar dalam hidupnya dan tertawa terbahak-bahak. Bahkan penonton pun mengejek Arhan, mengatakan dia mencoba berlagak seram sambil bertanya apakah dia membaca baris kalimat itu dari novel murah. Penonton ikut menghina nama panggilannya karena tidak ada orang waras yang akan memilih Liam sebagai nama panggilan. Tamir menggoda Arhan, mengatakan bahwa suasana hatinya sudah memuncak dan dia tidak bisa menahan diri lagi. Tamir mulai meneteskan air liur karena kegembiraan yang sudah dia bayangkan di kepalanya. Namun tiba-tiba, Arhan muncul di bawahnya, menusukkan senjatanya ke tangan Tamir, memotong beberapa jarinya sambil mengingatkannya pada tawaran yang dia buat. Tamir menyaksikan dengan kaget saat Arhan menyarankan agar dia meminta maaf jika dia menginginkan kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Arhan melompat mundur untuk menciptakan jarak. Setelah memantapkan pijakannya, Tamir dengan marah menghantamkan senjata besarnya ke tanah, memaksa Arhan melompat lebih jauh agar tidak terkena serangan. Dengan darah menetes dari tangannya akibat kehilangan jari, Tamir berteriak kesakitan dan kemarahan. Suaranya begitu keras hingga menarik perhatian semua orang di arena. Tamir mencoba memahami apa yang baru saja terjadi karena beberapa saat sebelumnya, Arhan gemetar seperti orang gila, tampak seperti anak kecil yang lemah dan lumpuh. Hal ini membuatnya bertanya-tanya bagaimana Arhan bisa menjangkaunya begitu cepat. Tiba-tiba Tamir menyadari bahwa Arhan mungkin berpura-pura lemah agar dia menurunkan kewaspadaannya. Arhan tahu apa yang dia pikirkan dan bertanya apakah dia berencana memanggilnya pengecut karena hal ini, sambil mengingatkannya bahwa Tamirlah yang mengatakan arena ini bukan tempat bermain anak-anak. Tamir mengerang kesakitan dan frustrasi sambil memaki Arhan. Dia menerjang ke arah Arhan dengan amarah, mengancam akan mencabik-cabiknya. Tamir mengayunkan pedangnya dengan membabi buta ke arah Arhan, tetapi Arhan menghindari serangan itu dengan mudah dengan tubuhnya yang fleksibel. Tamir mulai khawatir karena Arhan dengan mudah menghindari semua serangannya dengan selisih setipis kertas. Rasa takut mulai merayap ke tubuhnya saat dia bertanya-tanya orang macam apa yang dia hadapi. Rasanya seolah-olah seekor ular raksasa sedang menguasainya di ruang tertutup. Sebelum Tamir menyadarinya, Arhan mengincar bagian bawahnya dan menusukkan pedangnya ke kaki Tamir. Tamir tidak segera merasakan keparahannya dan mengayunkan senjatanya dengan sangat keras ke arah Arhan. Namun, Arhan menghindarinya seperti sebelumnya. Arhan melompat mundur seperti belalang sembah dengan tatapan dingin. Saat itulah, Tamir mulai merasakan segalanya sekaligus. Pedangnya jatuh dari tangannya dan dia tersungkur ke tanah kesakitan karena kehilangan kendali atas kakinya.
Saat pria itu berguling kesakitan, Arhan berjalan mendekatinya, menyuruhnya melepas helm bodohnya dan menari mengikuti tepukan tangannya persis seperti yang dikatakan Tamir sebelumnya. Arhan terlihat sangat menakutkan saat dia mengulangi kata-kata persis Tamir kepadanya. Menyadari bahwa dia akan kehilangan nyawanya, Tamir tidak punya pilihan selain menerima tawaran Arhan. Namun, dia mencoba licik karena Arhan telah mendekatinya. Dia mencoba meraih pedangnya dengan tangan kiri, tetapi Arhan menusukkan jarumnya ke tangan kiri Tamir, menghancurkannya sepenuhnya. Tamir mengerang kesakitan dan Arhan mendesaknya untuk berpikir keras tentang keputusan berikutnya karena itu mungkin menjadi yang terakhir. Seketika, Tamir menyadari bahwa Arhan benar-benar akan membunuhnya jika dia tidak berhati-hati. Dia menyerah dan mulai meminta maaf kepada Arhan, mengatakan bahwa dia menyesal telah menghina namanya. Tamir memohon kepada Arhan, mendesaknya untuk membiarkannya hidup. Dan dengan ini, Tamir mengakui kekalahan. Arena yang awalnya membosankan segera menjadi liar saat semua orang mulai merayakan pertandingan menghibur yang baru saja mereka saksikan. Semua orang di arena sepakat pada satu hal, fakta bahwa Arhan sangat kuat karena dia adalah petarung perunggu terbaik yang mereka lihat baru-baru ini. Mereka yang bertaruh pada Arhan adalah yang paling bahagia karena mereka sekarang mendapatkan kekayaan. Mereka mulai memuji Arhan dengan menambahkan gelar pada namanya, memanggilnya Little Gladiator Liam. Seluruh arena menjadi heboh saat orang-orang mengeluh-elukan Arhan. Ternyata Tom juga menonton pertandingan itu dan dia senang kecurigaannya bahwa Arhan bukan orang biasa terbukti benar. Tom tersenyum karena rasanya dia baru saja berteman dengan petarung menjanjikan yang bisa memicu sorakan keras pada pertarungan pertamanya. Pada saat yang sama, Tom khawatir karena terlalu banyak perhatian di arena terkadang bisa menjadi racun. Ternyata ada beberapa orang berpengaruh yang menonton pertandingan Arhan dan mereka sudah merencanakan langkah mereka. Beberapa hari kemudian, pelayan berambut hijau muncul dan memberitahu Arhan sesuatu yang mengejutkan. Dia memberitahunya bahwa pihak arena menyukainya dan karena itu, mereka bersedia menawarkannya sesuatu yang sangat langka, yaitu tantangan promosi perak, Silver Promotion Challenge. Wanita itu kemudian bertanya kepada Liam apakah dia siap menerima tantangan tersebut. Ternyata dalam 2 hari setelah pertarungan debutnya dengan Tamir, 3 pertandingan telah terjadi dan Arhan memenangkan semuanya dengan cara yang benar-benar tenang dan efisien. Arhan menyadari bahwa tawaran ini diberikan karena mereka menyukai cara dia bertarung di pertandingan-pertandingan tersebut. Namun, dia tidak berpikir mereka memberikan tawaran ini karena murni kebaikan, dan dia yakin ada sesuatu yang lain di balik semua ini. Pelayan itu memberitahunya bahwa aturannya sederhana, dia hanya perlu melawan pemain yang mereka pilih. Bagian terbaiknya adalah dia tidak perlu berusaha keras karena dia hanya diharapkan bertahan selama 3 menit di arena. Rupanya, jika dia bertahan selama 3 menit setelah pertarungan dimulai, dia otomatis menang. Pelayan itu memberitahunya bahwa ini adalah tawaran yang sangat langka. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa begitu dia mencapai peringkat perak, dia akan bisa melawan lawan yang lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, ia akan mendapatkan bayaran yang jauh lebih tinggi dari pertarungan tersebut hanya dengan bertahan dalam pertempuran selama 3 menit. Sang pelayan tampak sangat licik saat menanyakan rencana Arhan terkait tawaran itu, sambil mengingatkannya bahwa tawaran seperti itu tidak datang setiap hari. Liam kemudian memberitahu Arhan bahwa ada tradisi lama di arena yang disebut penghancuran pemula, Rokie Crushing, yang ada untuk menghancurkan pemula yang cerdas dan efisien seperti dirinya. Ini adalah acara khusus arena yang dibuat hanya untuk kesenangan menyimpang para penonton yang gemar melihat pedang pujian mereka patah dan tubuh mereka hancur. Mereka pada dasarnya menggunakan promosi sebagai umpan untuk memancing mangsa, lalu mengadu mereka dengan seseorang yang jauh terlalu kuat hanya untuk mempermalukan mereka di depan umum. Liam memberitahu Arhan bahwa jika ia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri, lebih baik ia menolak tawaran tersebut karena kesempatan promosi normal akan tetap ada di masa depan. Liam menanyakan jawaban Arhan, dan Arhan menjawab bahwa Liam seharusnya sudah tahu jawaban yang paling jelas. Ia akan menerima tantangan itu tidak peduli siapapun lawannya. 2 hari setelah menerima tantangan, pihak arena mengiriminya surat yang mengungkapkan lawannya yang dijuluki Black Bride, pengantin hitam. Black Bride adalah lulusan akademi ternama dan tidak pernah kalah sekalipun di peringkat perak. Black Bride pada dasarnya adalah petarung tangguh sejati di antara para pejalan pedang, Sword Walkers, dan karena akademi tersebut tidak menghasilkan bakat sampah, sertifikat akademi itu saja sudah memberi seseorang kesempatan untuk menjadi ksatria, yang merupakan lencana elit tertinggi. Sederhananya, Black Bride jauh mengungguli Arhan dalam segala aspek. Arhan mengungkapkan bahwa ia telah mencari tahu tentang Black Bride dan ternyata ia mendominasi setiap pertarungan, membuat setiap lawannya tidak mampu bertarung lagi selamanya. Liam menyadari betapa seriusnya orang-orang arena ini. Jika mereka mempersiapkan sejauh ini, berarti bertahan selama 3 menit di arena akan menjadi tugas yang sangat berat bagi Arhan. Liam mengejek Arhan dengan mengatakan bahwa ia benar-benar tamat. Arhan bertanya apakah situasinya seserius itu karena ia yakin Black Bride tidak mungkin jauh lebih kuat daripada Patel. Meskipun Patel sedang sakit dan lemah saat ini, ia dulunya adalah salah satu pejalan pedang terkuat. Namun, Liam memberitahunya bahwa situasi saat itu dan situasinya sekarang benar-benar berbeda. Ia memberitahu Arhan bahwa Patel menahan diri selama pertandingan mereka karena rasa hormat. Tapi sudah jelas Arhan tidak akan mendapatkan kemewahan seperti itu dari Black Bride. Hanya dengan mendengar ini,
Arhan bisa membayangkan kepalanya terlepas dari lehernya dan ia berterima kasih kepada Liam karena telah memperburuk suasana. Namun, ia tahu Liam tidak pernah berbohong tentang apapun yang berhubungan dengan pedang. Di saat yang sama, Arhan merasa punya peluang karena ia memiliki jantung Mona dan ingatan Mary. Karena ia hanya perlu bertahan selama 3 menit, Arhan pikir ia bisa melakukannya. Tiba-tiba, seseorang yang mengenakan tudung memotong jalannya dan memanggil nama Arenanya. Sosok asing ini membuka jubahnya dan ternyata ia adalah seorang wanita. Arhan bisa merasakan aura yang luar biasa dari wanita itu, dan rasa takut mencengkeramnya seketika. Ia memperhatikan wanita itu dan pedangnya lebih dekat, dan saat itulah ia segera menyadari bahwa Black Bride adalah seorang wanita. Arhan tetap membisu saat Black Bride berjalan ke arahnya, dan ia mencoba menyangkal bahwa dirinya adalah Liam. Black Bride menghela napas sebelum mengatakan bahwa Arhan membuatnya sangat kesal. Ia memegang senjatanya, siap menghunus pedangnya. Arhan juga meraih jarumnya saat ia bersiap untuk serangan balik, tetapi sebelum ia menyadari apa yang terjadi, Black Bride sudah sampai di depannya. Ia menodongkan pedangnya ke leher Arhan sebelum Arhan sempat bereaksi untuk menunjukkan bahwa ia bisa membunuhnya saat itu juga. Black Bride kemudian menyuruh Arhan untuk berhenti membuang-buang waktunya karena ia tahu dialah yang mereka panggil Liam berkat bukti-bukti jelas di sekitarnya. Namun, Black Bride memberitahu Arhan bahwa ia tidak perlu takut karena ia hanya datang untuk memberikan tawaran. Arhan bertanya tawaran apa yang dimaksud, dan ia mengatakan ingin Arhan mundur dari pertandingan karena melanjutkan pertarungan itu adalah hal yang bodoh. Black Bride berkata ia bisa melihat Arhan memiliki masa depan yang cerah dan ia ingin menjaga hal itu. Arhan bertanya apa yang akan terjadi jika ia bersikeras ingin bertarung, dan Black Bride menjawab dengan dingin bahwa ia harus membayarnya. Malam itu, Arhan menemui Tom di aula kehormatan dan meminta untuk meminjam pedang. Tom ragu-ragu sebelum bertanya apakah itu terkait dengan duelnya melawan Black Bride. Arhan terkejut karena Tom sudah mendengarnya, dan Tom memberitahunya bahwa berita tentang pertarungan itu sudah menyebar luas karena ini adalah pertarungan antara dua gladiator paling menjanjikan. Namun, Tom bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di balik layar. Arena tidak sedang mempromosikan Arhan, tapi jelas-jelas sedang menjebaknya. Tom mencoba menyadarkannya, menjelaskan bahwa Black Bride bukanlah seseorang yang seharusnya ia lawan sekarang. Ini karena dia adalah seorang jenius dari benua timur, lulusan terbaik dari salah satu dari 3 akademi besar kerajaan besi, dan kekuatan yang tak terkalahkan di arena. Itulah sebabnya Tom percaya ini bukan waktunya bagi Arhan untuk menghadapi petarung menakutkan seperti Black Bride, meskipun Arhan juga petarung yang hebat dengan banyak potensi. Ia menasihati Arhan lagi untuk mengumpulkan lebih banyak pengalaman melalui pertempuran lain dan menantangnya setelah membangun kekuatan untuk menahan kekuatan sebesar itu. Ia percaya itulah satu-satunya cara untuk menyajikan pertarungan yang spektakuler sambil tetap bertahan hidup. Arhan memikirkan kata-kata Tom sejenak dan hanya berterima kasih atas nasihatnya. Setelah itu, ia menyatakan bahwa ia tetap ingin melawan Black Bride. Seperti ancaman yang nyata, ia mengaktifkan teknik rahasianya, manipulasi emosional. Dengan tangan gemetar dan suara yang parau, ia menunjukkan akting yang sangat meyakinkan hingga layak mendapatkan penghargaan. Ia mengaku bahwa ia ketakutan, tetapi mengklaim tidak ingin lari dari rasa takut tersebut. Ia kemudian meminta untuk meminjam pedang dari aula, mengatakan bahwa roh para pejuang masa lalu akan memberinya keberanian. Untuk meyakinkan kesepakatan tersebut, ia mengajukan tawaran yang saling menguntungkan. Jika ia selamat, ia mendapatkan pedang itu dengan layak. Dan jika ia mati, Tom bisa mengambilnya kembali dari mayatnya. Dan seolah itu belum cukup, Arhan mengeluarkan jurus terakhir, berakting seolah ia akan menerima penolakan tanpa keluhan. Setelah pergolakan batin yang singkat, Tom menyerah dan setuju untuk melanggar aturan demi dia. Ia percaya Arhan memiliki jiwa petarung sejati, yang membuatnya layak mendapatkan pengecualian ini. Bukannya berhenti berakting, Arhan malah melangkah lebih jauh, bertanya lagi apakah itu tidak akan menimbulkan masalah. Ini benar-benar meluluhkan Tom, yang meyakinkannya dengan penuh percaya diri. Pada titik ini, Tom sudah terkena manipulasi emosional sepenuhnya. Arhan membungkuk berulang kali sebagai tanda terima kasih sementara Liam memperhatikan dari samping, merasa sangat terhibur. Ia bahkan berkomentar bahwa Arhan mungkin punya lebih banyak bakat dalam berakting daripada ilmu pedang dan bisa menghasilkan banyak uang di industri hiburan. Dengan semuanya yang sudah siap, Arhan dengan penuh semangat menantikan untuk melahap pedang keduanya dan menyerap kekuatannya untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, arena meledak dengan kegembiraan saat duel yang ditunggu-tunggu dimulai. Penonton bersorak, haus akan darah, saat Black Bride yang mengenakan pakaian pengantin gelap khasnya melangkah ke medan perang. Namun di balik layar, situasinya jauh lebih menyeramkan. Pihak arena telah menginstruksikannya untuk menghancurkan Arhan sepenuhnya, tidak hanya mengalahkannya, tetapi juga mengambil salah satu anggota tubuhnya demi nilai hiburan maksimal. Awalnya, ia menolak tanpa ragu, tetapi saat mereka mengungkapkan bahwa hadiahnya adalah pedang naga legendaris dari benua timur, semuanya berubah. Ini karena bilah pedang tersebut memiliki makna mendalam bagi para pendekar pedang dari tanah airnya, dan itu adalah sesuatu yang telah ia kejar sejak lama. Menghadapi tawaran tersebut, ia terdiam dan pelayan menganggapnya sebagai persetujuan, mendesaknya untuk menyajikan pertunjukan yang layak bagi penonton. Meskipun setuju, Black Bride tidak sepenuhnya tidak punya hati,
dan hati nuraninya mendorongnya untuk menemui Arhan sebelumnya untuk menawarinya jalan keluar. Dia memberinya kesempatan untuk menyerah dan menghindari apa yang akan terjadi. Namun, dia merasa kecewa saat melihat pria itu tetap muncul di arena. Saat Arhan mengambil posisinya di medan perang, wanita itu mulai memperingatkannya untuk terakhir kalinya bahwa apapun yang terjadi selanjutnya adalah tanggung jawab Arhan sendiri. Namun, saat dia bersiap untuk mencabut pedangnya, sebuah perasaan ngeri menyelimutinya. Dia mencium bau darah yang pekat di udara, tetapi sulit dipercaya bahwa bau itu berasal dari Arhan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa perasaan itu berasal dari pedang kedua yang baru saja dikonsumsi Arhan, sebuah senjata dari Crowd City. Senjata itu pernah dihunus oleh seorang petarung yang bersimbah darah, yang mengukir jalannya sendiri menuju kebebasan. Crowd City dulunya adalah sebuah tengara indah milik Republik yang telah runtuh. Namun, setelah memisahkan diri, tempat itu menjadi salah satu dari 6 kota bebas. Dahulu, kota itu dikenal sebagai surga, tempat yang penuh dengan keindahan dan kemakmuran. Namun, citra itu telah lama sirna karena sekarang kota tersebut telah berubah menjadi mimpi buruk yang suram di mana kebebasan dan harapan adalah kemewahan yang tidak mampu dibeli oleh rakyat jelata. Kehancuran ini dimulai dari para bangsawan, yang keserakahannya tidak mengenal batas. Mereka pertama-tama menjual wilayah kota kepada kekuatan super asing yang dikenal sebagai Kekaisaran Emas. Dan bahkan setelah itu, mereka terus mengeksploitasi rakyat mereka sendiri. Akhirnya, mereka mulai menjual hak asasi manusia hanya demi menumpuk pinjaman dari Ban Merah, mendorong seluruh kota ke dalam utang yang sangat besar. Karena hal ini, warga Crowd City direndahkan menjadi tidak lebih dari budak. Hak asasi manusia menjadi tidak ada, dan orang-orang dipaksa untuk menanggung penderitaan terus-menerus. Di antara mereka yang menyaksikan kehancuran perlahan ini adalah seorang pria bernama Fang, yang hanya bisa memperhatikan saat kota itu tenggelam semakin dalam ke dalam keputusasaan. Dia melihat para ayah dipukuli hingga mati saat mengemis di jalanan dan para ibu menjual diri hanya agar anak-anak mereka tetap hidup. Namun, segalanya berubah bagi Fang ketika adik perempuannya meninggal karena demam biasa karena dia tidak mampu membeli obat. Momen itu menghancurkan sesuatu di dalam dirinya, dan dia mulai mempertanyakan mengapa semua orang di kota itu terus menerima nasib kejam seperti itu tanpa perlawanan. Jawabannya datang tanpa diduga suatu hari saat eksekusi publik. Tawanan itu dihukum mati hanya karena dia melawan seorang turis mabuk yang telah melecehkannya. Biasanya, kekerasan di dalam kota diabaikan, tetapi karena korbannya adalah orang asing, pihak berwenang memutuskan untuk menjadikan warga tersebut sebagai contoh. Meskipun situasinya sangat tidak adil, tidak ada satupun orang yang maju untuk memprotes. Orang-orang terlalu takut akan konsekuensinya, khawatir bahwa perlawanan apapun hanya akan menyebabkan perlakuan yang lebih keras dari orang asing. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi setelah eksekusi tersebut. Kota itu jatuh ke dalam keheningan yang mencekam, dan selama beberapa hari, keheningan itu berlanjut. Itu seperti ketegangan rapuh yang menyamar sebagai perdamaian di seluruh negeri. Tapi itu bukanlah kedamaian, melainkan, para turis dan orang asing yang dulunya memandang rendah warga kini menjadi waspada. Ini karena orang-orang yang pernah mereka perlakukan seperti sampah kini telah menunjukkan bahwa mereka bisa melawan. Dan kesadaran itu menanamkan rasa takut di hati mereka. Untuk pertama kalinya, keseimbangan bergeser. Dari sinilah, Fang sampai pada kesimpulan yang kuat. Dia percaya bahwa rantai yang mengikat rakyat tidak hanya dipaksakan pada mereka, tetapi juga dipertahankan oleh rasa takut dan kepuasan diri mereka sendiri. Jika mereka benar-benar menginginkan perubahan, maka rantai itu sudah lama bisa diputuskan. Namun, dia juga mengerti bahwa kebebasan tidak akan datang tanpa harga. Itu akan membutuhkan pertumpahan darah, dan seseorang harus memikul beban itu. Menerima kenyataan ini, Fang memilih untuk melangkah ke dalam bayang-bayang sebagai seorang pembunuh, memutuskan bahwa dialah yang akan memberikan penghakiman. Dia rela menodai tangannya dengan darah jika itu berarti memulihkan kebebasan dan surga yang telah hilang dari Crowd City. Dan sekarang, senjata milik Fang itulah yang telah ditelan oleh Arhan, dan ia berharap senjata itu dapat membantunya membalikkan keadaan dalam duel ini. Tak lama kemudian, penyiar naik ke panggung dan secara resmi menyatakan dimulainya pertempuran yang telah lama ditunggu-tunggu, mengirimkan gelombang kegembiraan ke seluruh penonton. Black Bride diam-diam mempelajari aura Arhan, mengingat bahwa pertama kali dia melihatnya, Arhan memiliki aura seorang tentara bayaran. Namun sekarang, auranya terasa seperti seseorang yang telah berendam dalam sungai pertumpahan darah yang luas. Dia mencatat bahwa Arhan sekarang lebih tampak seperti seorang pembunuh yang diselimuti kegelapan dan darah. Dia terus mempelajarinya, mencoba memahami apa sebenarnya dia, tetapi dia tidak menemukan jawaban, tidak mampu memahami situasi yang aneh itu. Dia mempelajarinya dengan cermat, mencoba memahami apa yang sebenarnya berubah, tetapi tidak ada yang masuk akal. Celah antara apa yang dia lihat sebelumnya dan apa yang dia rasakan sekarang terlalu lebar, membuatnya tidak mampu memahaminya. Tetap saja, dia menyingkirkan pikiran-pikiran itu, memutuskan untuk segera menghabisinya. Tanpa ragu, dia menerjang maju dengan serangan yang cepat dan presisi, sepenuhnya berharap untuk mengalahkannya seketika. Namun, yang mengejutkannya, Arhan dengan mudah menghindari serangan itu, bergerak dengan tingkat kecepatan yang seharusnya mustahil baginya. Ini segera membuatnya goyah karena baru semalam, gerakan Arhan lambat dan canggung, jauh dari apapun yang bisa menantangnya.
Berdasarkan versi dirinya yang itu, tidak ada skenario di mana dia bisa bereaksi tepat waktu, apalagi membalas serangannya dengan begitu mulus. Tapi sekarang, dia bergerak seperti orang yang sama sekali berbeda. Sebelum Black Bride bisa memproses apa yang terjadi, Arhan memperpendek jarak, menyerang dengan jarum di satu tangan dan pedang pembunuh di tangan lainnya. Saat bilah senjata mereka berbenturan, Black Bride mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Napas Arhan dan bahkan aliran gerakannya terasa tidak alami, seolah-olah milik orang lain sepenuhnya. Saat pertukaran serangan berlanjut, Arhan mengikuti kecepatannya, mengimbangi serangannya dengan mudah. Hal ini hanya memperdalam kebingungannya karena segala sesuatu tentang pria itu bertentangan dengan apa yang dia ketahui. Yang berdiri di hadapannya bukanlah petarung yang tidak berpengalaman seperti sebelumnya, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, memaksanya untuk mempertanyakan siapa Arhan sebenarnya. Arhan mengabaikan pertanyaannya dan terus membalas serangannya sambil menghindari setiap serangan dengan tepat, memaksa Black Bride untuk menganalisis gaya bertarungnya dengan cermat. Dia dengan cepat menyadari bahwa gerakannya tidak biasa karena Arhan bertarung seperti seorang tentara bayaran dan seorang pembunuh di saat yang bersamaan. Gerakannya terus berubah tanpa penundaan, membuatnya sangat sulit untuk memprediksi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Transisi yang mulus di antara gaya tersebut mengacaukan pengaturan waktu Black Bride, dan untuk sesaat, itu memberikan Arhan keunggulan. Bahkan Arhan sendiri bisa merasakan betapa pesat peningkatannya, menyadari bahwa dia telah melampaui level seorang pemula pedang. Namun, terlepas dari betapa mengesankannya dia terlihat, Arhan sadar betul bahwa apa yang dia lakukan tidak lebih dari aksi teatrikal yang nekat. Dia tahu dia memaksakan gerakan yang tidak sepenuhnya miliknya, dan tidak butuh waktu lama sebelum kekhawatirannya menjadi kenyataan. Black Bride secara bertahap beradaptasi dan segera mematahkan ritmenya, mendesaknya mundur. Setelah dia selesai menganalisisnya, dia dengan tenang bertanya apakah Arhan masih punya trik lain, memperjelas bahwa dia sudah memahami pola serangannya. Pada saat yang sama, penonton bersorak kegirangan. Mereka terkejut bahwa seorang petarung peringkat perunggu seperti Arhan berhasil bertahan melawan Black Bride yang tak terkalahkan. Kemenangan-kemenangannya baru-baru ini telah menarik perhatian, dan sekarang lebih banyak orang memasang taruhan agar dia bisa selamat dari duel tersebut. Beberapa bahkan mulai percaya dia benar-benar bisa menang, sementara yang lain tetap yakin bahwa tidak mungkin seorang petarung yang tidak berpengalaman bisa mengalahkan seseorang yang sekejam dia. Tetap saja, sorakan semakin keras dengan beberapa penonton mendukungnya, sementara yang lain hanya berharap dia setidaknya mati dengan cara yang lebih mengesankan daripada mati seperti tikus got. Terlepas dari sorakan di sekitarnya, Arhan tetap gelisah saat merencanakan langkah selanjutnya. Dia bisa merasakan niat membunuh yang luar biasa terpancar dari pedang Fang bersama dengan aroma amis darah yang menyengat di dalamnya. Pada saat itu, Liam mendesak Arhan untuk sepenuhnya merangkul sensasi yang datang dari jarum tentara bayaran dan pedang pembunuh tersebut. Dia menjelaskan bahwa meskipun kehidupan mereka benar-benar berbeda, kedua senjata itu berbagi tujuan yang sama. Keduanya diciptakan untuk menghadapi musuh yang lebih kuat dari pemiliknya, menjadikannya pedang yang lahir dari perjuangan. Namun, Liam memperingatkannya bahwa menyerap kehidupan seorang pembunuh tidak akan mudah, terutama bagi seseorang yang tidak berpengalaman sepertinya. Jika dia kehilangan kendali, pedang itu justru bisa mengonsumsinya. Dia menasihati Arhan untuk memahami kehidupan Fang, menerimanya, dan menjadikannya miliknya sendiri. Meresapi kata-kata itu, Arhan mempelajari dirinya sendiri dan mulai menarik napas dalam-dalam. Dengan setiap napas, mana mulai mengalir di dalam dirinya, membantunya mendapatkan kembali ketenangannya. Menyadari hal ini, Liam memberitahunya bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Dia menjelaskan bahwa Black Bride telah menganalisis kemampuannya selama pertukaran serangan pertama, yang berarti dia tidak akan lagi menahan diri. Mulai saat ini, dia akan bertarung dengan serius. Arhan segera menyadari gawatnya situasi karena arena tersebut tidak memiliki tempat persembunyian, dan itu adalah kerugian besar baginya karena kekuatan seorang pembunuh, assassin, terletak pada bayangan. Selain itu, Black Bride kini telah fokus sepenuhnya, yang berarti Arhan telah kehilangan elemen kejutan. Tanpa keuntungan yang jelas, ia menyimpulkan bahwa satu-satunya pilihan adalah menciptakan jarak dan mengulur waktu hingga batas 3 menit tercapai. Bertindak berdasarkan pemikiran itu, Arhan dengan cepat melangkah mundur beberapa langkah, memperlebar jarak di antara mereka. Namun, di saat berikutnya, Black Bride menutup jarak secara instan, membuatnya benar-benar terpana. Dari kursi penonton, Tom menyaksikan tanpa rasa terkejut, mengetahui bahwa Arhan belum memahami kekuatan sejati seorang Sword Walker. Ternyata pada level itu, para petarung dapat memancarkan mana mereka keluar, menciptakan jalur yang memungkinkan mereka untuk menekan lawan sambil mengendalikan serangan dan pertahanan. Namun yang lebih penting, kekuatan yang sama itu dapat mengalir di dalam tubuh mereka, meningkatkan kemampuan fisik hingga ke level manusia super. Segera, Black Bride memulai serangan tanpa hentinya, memaksa Arhan ke posisi defensif di mana ia berjuang keras hanya untuk mengimbangi. Menjadi jelas baginya bahwa wanita itu telah menahan diri sebelumnya, karena kecepatan dan kekuatan yang ia tunjukkan sekarang jauh melampaui apa yang ia alami sebelumnya. Arhan mati-matian mencari celah atau celah hukum untuk dieksplorasi, tetapi tidak menemukannya. Ia mencatat bahwa tidak seperti kebanyakan petarung yang meninggalkan celah kecil di antara serangan mereka, ilmu pedang wanita ini sempurna. Setiap gerakan terhubung dengan mulus ke gerakan berikutnya, tidak menyisakan ruang untuk serangan balik.
Bagi Arhan, gayanya lebih terasa seperti seni daripada pertarungan. Setiap serangan mengalir seperti sapuan kuas seorang maestro pelukis dengan medan perang bertindak sebagai kanvasnya, di mana ia menciptakan kesempurnaan dengan setiap ayunan bilahnya. Bahkan saat ia kesulitan, Arhan terus mencari jalan keluar sambil merasa takjub oleh pejuang di hadapannya. Ketika serangan kuat lainnya datang ke arahnya, ia menahannya dengan segenap kemampuannya menggunakan jarum tentara bayaran, mercenarias Nedle, dan belati pembunuh. Bahkan Liam terkesan saat menyaksikan teknik Black Bride, menjelaskan bahwa pendekar pedang dari benua timur mempraktikkan seni bela diri, sebuah bentuk pertempuran misterius yang menyelaraskan gerakan mereka dengan alam itu sendiri. Bahkan langkah kaki mereka seringan bulu, dan setiap ayunan pedang mereka anggun, menciptakan jalur mengalir yang indah di udara. Setiap serangan indah itu menghujam seperti gelombang dan hanya berhenti saat mengenai lawan di ujung penerima. Arhan terus menghindari setiap sabetan pedang yang sempurna itu. Namun tepat ketika ia mengira telah aman, Black Bride memetakan jalur yang menangkapnya tepat di tengah. Dengan lompatan yang kuat, wanita itu menerjang maju untuk menyelesaikan mahakaryanya. Namun, tekanan intens dari serangan yang datang memaksa Arhan masuk ke dalam kehidupan sang pembunuh, Fang. Dari ingatan Fang, ia dibawa kembali ke kota yang membusuk dan berdesakan, serta darah yang harus ditumpahkan Fang dalam jalannya menuju kebebasan dan perjuangannya melawan bangsawan korup di negeri itu. Perasaan maut yang konstan dan bau darah setelah setiap serangan. Dan pada salah satu hari tersebut, Fang mencoba melarikan diri dari pengejaran, hanya untuk menemukan dirinya terjebak di jalan buntu tanpa jalan keluar. Berdiri di hadapannya adalah lawan yang jauh melampaui apapun yang bisa ia tangani. Jadi satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah melarikan diri. Dan sekarang, jalan itu pun hilang. Saat lawannya menyusun jalur yang menentukan, Fang menyadari bahwa hidupnya akhirnya telah mencapai akhir. Namun, saat musuh menerjang ke arahnya, sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban terjadi. Fang melihat sebuah celah kecil di hadapannya, yang segera ia sadari adalah hal yang sama yang telah membantunya lolos dari kematian beberapa kali. Saat musuh mendekat dan menyerang, Fang entah bagaimana menghindari serangan itu dan bersiap untuk serangan balik menggunakan celah tersebut. Pada saat itu juga, Arhan selesai mengasimilasi ingatan tersebut dan menemukan celahnya sendiri melawan Black Bride. Ia segera menyerang bagian atas bahu wanita itu, mencucurkan darah. Black Bride terkejut saat Arhan melesat ke ujung lainnya, setelah akhirnya memahami bagaimana para pembunuh selalu menemukan cara untuk bertahan hidup, bahkan dalam kondisi yang paling gila sekalipun. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia capai sendiri, melainkan dengan ingatan seorang pembunuh jenius. Black Bride terkejut bahwa Arhan mampu menembus jalur yang dipetakannya dengan sempurna hanya dalam beberapa detik. Namun, serangan telak yang ia tinggalkan di tulang rusuk Arhan meyakinkannya bahwa pemuda itu telah mencapai ujung jalannya. Arhan membeku saat ia menyadari rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Ia mencatat bahwa Black Bride adalah lawan yang jauh lebih tangguh dibandingkan lawan Fang, yang juga merupakan seorang Sword Walker yang terampil. Wanita itu tidak hanya menghindari luka fatal dari Arhan, tetapi juga berhasil memberikan kerusakan padanya hanya dalam sepersekian detik. Karena serangan itu, tulang rusuk Arhan terasa seperti akan patah bahkan dengan gerakan sekecil apapun. Itulah sebabnya ia tetap membeku di tempat. Dalam kondisinya yang terluka, Arhan takut ia mungkin tidak akan bisa menggunakan seni tentara bayaran atau pembunuh, dan menciptakan jarak untuk mengulur waktu bahkan lebih mustahil lagi. Setelah menganalisis pilihannya, ia menyimpulkan bahwa tindakan terbaik adalah menyerah dalam duel tersebut. Ia sempat mempertimbangkan untuk mengambil rute ini, meskipun itu mungkin memalukan. Setidaknya dengan nyawa yang masih utuh, ia percaya ia bisa naik peringkat dengan benar nanti. Namun, sifat keras kepala dalam darah kafilah menyapu dirinya, membuat Arhan lebih bertekad untuk terus maju. Menyaksikan keturunan mudanya memperbarui tekadnya untuk bertarung meskipun peluang melawannya kecil, Liam tersenyum bangga. Bahkan pembawa acara pun terpana bahwa seorang petarung peringkat perunggu belaka berhasil melukai ratu prajurit yang tak terkalahkan. Ia mulai bertanya-tanya apakah Arhan berencana untuk terus bertarung dalam keadaan terluka. Melihatnya bersiap untuk ronde berikutnya, pembawa acara menyadari Arhan memiliki bakat untuk menjadi bintang dengan tekad yang tak kenal lelah. Jadi, ia menyemangati penonton dan mengumumkan bahwa Arhan memiliki waktu sekitar 10 detik lagi menuju kemenangan. Saat Arhan dan Black Bride bentrok dalam konfrontasi terakhir mereka, Liam memperhatikan keturunan mudanya yang ia yakini tidak memiliki bakat seorang jenius. Bagi Liam, seorang jenius merujuk pada mereka yang menemukan jalan di tengah kondisi yang mustahil. Mereka selalu menempa jalan mereka sendiri ketika dihadapkan pada cobaan yang tampak mustahil bagi orang lain dan muncul sebagai pemenang. Dan para jenius adalah mereka yang pencapaiannya bertahan sepanjang sejarah. Namun Liam menyimpulkan bahwa Arhan jelas bukan salah satu dari mereka karena tubuhnya lemah dan penguasaan pedangnya rendah. Sementara petarung normal dapat dengan cepat mempelajari 10 langkah, Arhan hanya mampu mengelola kurang dari 3 langkah dalam waktu yang sama, yang merupakan batas yang bisa diterima tubuhnya. Sementara itu, Arhan berdiri kokoh meski disayat di berbagai tempat oleh Black Bride. Ini membuat Liam percaya bahwa Arhan mungkin termasuk di antara sedikit orang yang dianggap lebih besar dari jenius karena mereka tidak pernah menyerah. Kelompok terpilih ini disebut legenda, dan tekad murni mereka terkadang menyebabkan riak besar yang membuat mereka menjadi pahlawan. Liam percaya bahwa kegigihan Arhan,
bahkan ketika dihadapkan pada kehilangan segala sesuatu yang ia sayangi, adalah apa yang membuatnya berbeda. Karena dalam kegelapan itu, ia tidak pernah melepaskan pedangnya hingga saat terakhir. Liam menunjukkan bahwa inilah yang memberi Arhan kualitas untuk menjadi seorang pahlawan. Namun, saat berikutnya, Black Bride melakukan sesuatu yang mengejutkan Arhan. Wanita itu menggunakan gerakan persis seperti penari tentara bayaran miliknya untuk menyerangnya, bahkan memastikan Arhan menyadarinya. Sayangnya, sebelum Arhan bisa memahami apa yang terjadi, pedang wanita itu menghujam bahunya, melukainya secara fatal. Hal ini membuat Liam menyimpulkan bahwa dorongan pahlawan Arhan sedikit kurang, tetapi ia mendorongnya untuk tidak kecewa. Tepat saat Arhan ambruk di pelukan Black Bride dengan bilah pedangnya tertancap di bahunya, pembawa acara mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis, menyatakan Arhan sebagai pemenang. Penonton meledak dalam sorakan masif segera setelah pembawa acara mengumumkan bahwa Arhan telah dipromosikan ke peringkat perak dan akan diberikan medali perak. Sementara itu, Black Bride melepaskan Arhan dan ia jatuh ke tanah sementara wanita itu memperhatikannya dalam diam. Meskipun ia membiarkan Arhan hidup, Black Bride mencatat bahwa ia telah memberikan luka yang cukup parah padanya karena begitu ia memegang pedang, ia tidak bisa menahan diri. Meski beberapa orang mungkin menyebutnya bakat dan yang lain menyebutnya kegilaan, ia percaya itu pada dasarnya adalah kekerasan. Namun, ledakan kegembiraan mengalir dalam dirinya karena sudah lama sejak ia menghadapi lawan yang begitu tangguh, dan ini telah membangkitkan minatnya pada Arhan lebih jauh. Tiba-tiba, sebuah suara secara telepati menyela pikirannya, mengingatkannya pada kontraknya untuk mengambil salah satu anggota tubuh Arhan sebagai imbalan atas pedang naga, Dragon Sword. Suara itu memberitahu Black Bride bahwa ia tidak akan menerima hadiahnya jika ia gagal memenuhi kesepakatannya. Dari area VIP, bangsawan yang menyebalkan itu memberikan instruksi kepadanya menggunakan bola bercahaya. Ia memberinya satu kesempatan terakhir untuk mengambil lengan Arhan sebagai trofinya semata-mata untuk tujuan hiburan sebagai ganti pedang Drago. Saat suara yang menjengkelkan itu terus mendesaknya, Black Bride ragu-ragu. Tetapi setelah beberapa saat, ia memaki pria itu dan memutus hubungan telepati sebelum menyarungkan pedangnya. Dengan itu, ia membulatkan tekad untuk meninggalkan kota sejenak. Namun tiba-tiba, sebuah cahaya terang meledak di depan matanya. Sang Black Bride mencoba memahaminya, dan saat ia merasakan aura yang akrab namun meresahkan, Liam muncul di hadapannya. Bahkan Liam pun terkejut dengan perkembangan yang tidak terduga ini dan bertanya-tanya apakah ini hasil dari hilangnya kesadaran Arhan atau akibat dari pertarungan sengit sebelumnya. Ia menyapa sang Black Bride, memanggilnya sebagai gadis kecil dari timur. Ia memberitahu bahwa gadis itu adalah salah satu dari kaum langka dari timur yang disebut dukun, shaman, yang dapat merasakan jiwa dan memiliki energi ilahi yang kuat. Liam kagum bahwa sang Black Bride memiliki indera yang tajam di samping bakat bela dirinya yang luar biasa. Sementara itu, sang Black Bride masih dalam keadaan linglung, bertanya-tanya apakah pemandangan di depannya adalah ilusi. Namun satu hal menjadi jelas baginya, orang di depannya memiliki pedang hati, Heart Sword, sesuatu yang hanya bisa dimanifestasikan oleh mereka yang telah mencapai akhir dari jalan pedang. Pedang hati juga merupakan simbol dari seseorang yang berada di level Sword Master. Ia teringat bahwa Sword Master Carlos dikelilingi oleh 10 pedang hati yang mekar setelah ia bangkit menjadi pendekar pedang terkuat yang masih hidup. Namun, jumlah pedang hati di atas Liam membuat sang Black Bride tercengang. Ia mulai menghitung, dari puluhan, segera membentang menjadi ratusan dan ribuan hingga ia kehilangan hitungan. Menyadari pedang-pedang itu menutupi seluruh langit, ia memperhatikan Liam dengan saksama, tidak mampu menentukan jenis makhluk apa yang berdiri menjulang di depannya. Merasakan kegelisahannya, Liam mengatakan bahwa ia belum sanggup untuk sepenuhnya memahami jawaban dari semua pertanyaannya. Ia kemudian menyemangati gadis itu bahwa itu adalah sesuatu yang juga bisa ia capai, yang dikenal sebagai tanah pedang, atau tujuan akhir dari semua bilah. Sama cepatnya dengan saat ilusi itu muncul, pemandangan itu lenyap. Sebelum menghilang, Liam berkata bahwa ia menantikan hari mereka bertemu lagi, dan ia bahkan memanggilnya Solen, yang ternyata adalah nama aslinya. Solonian berdiri terpaku saat kenangan tentang cerita-cerita yang sering dikisahkan ayahnya membanjiri pikirannya. Dulu, ayahnya menceritakan legenda tentang pendekar pedang yang naik ke tingkat yang lebih tinggi ketika ranah mereka mencapai langit. Ayah Solen mengatakan pendekar pedang seperti itu pergi ke tanah tempat para dewa abadi bersemayam. Ia menjelaskan bahwa tempat itu adalah surga yang penuh kebahagiaan di mana mereka yang telah pergi suatu hari nanti akan menyambut orang-orang terkasih mereka. Ia juga memberitahu Solon bahwa ia tidak akan menyesal jika suatu hari keluarga mereka bisa bersama lagi di sana. Setelah melihat Liam sekilas, Solon menyadari bahwa legenda dari cerita ayahnya itu nyata dan Dewa Pedang benar-benar ada.